Bab 2951, harus lari. Mengesankan, logika serangan semacam itu benar-benar berbeda dari teknik pelatihan umum. Aku bahkan telah menganalisis banyak rumus tentang transfer energi dan pemanfaatan ruang 4 dimensi. Jika itu adalah pertempuran dunia nyata, mungkin serangan Raja Tinju akan membuka banyak peluang. Lubang cacing di tubuh Lu Qingchen dan membawanya ke badai ruang 4 dimensi, sehingga menghancurkannya sepenuhnya. Li Yao berseru, ini jauh lebih rumit dari itu. Sang juara tinju pasti menyadari bahwa ada ketidakcocokan serius antara Lu Qingchen dan data fuksi yang baru saja diserapnya. Itulah sebabnya dia sengaja memasukkan kekuatan aneh ke dalam pola serangan dari alam semesta magis untuk memperburuk ketidakcocokan di dalam tubuh Lu Qingchen dan membuat lawannya saling bertentangan. Dia tidak perlu menyerang sama sekali. Dialah yang hancur. Setan mental memomentari mereka. Kuat. Dia benar-benar kuat. Seperti yang diharapkan dari Raja Pukulan yang legendaris. Li Yao hampir menari dan bersorak untuk sang juara tinju. Tentu saja, itulah sebabnya aku tahu sejak lama bahwa kamu tidak bisa diandalkan. Di saat yang genting, kamu masih membutuhkan juara tinju untuk bertindak. Kamu hanya perlu menonton dari auditorium dan memainkan peran sebagai pemandu sorak dengan serius. Setan mental itu tepat sekali. Ketika mereka berbincang-bincang, mereka menyeringai mengerikan seolah-olah rencana mereka berhasil. Kepala Lu Qingchen pusing dan dia muntah darah karena ledakan terus-menerus di dalam tubuhnya. Dia merasa bahwa basis data dan aliran informasi besar yang baru saja dia serap akan berada di luar kendalinya kapan saja. Ketika dia mendengar Li Yao dan iblis mental itu bergema satu sama lain, dia pun menjadi sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan terhadap mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Seiring dengan semakin banyaknya susunan rune yang muncul, raksasa cahaya Lu Qingchen terpental hingga tak dapat dikenali lagi dan hampir berubah menjadi gurita yang patah. Terguncang, ia hanya dapat melepaskan aliran data dan informasi yang kacau dari perutnya, yang merupakan mayat, fuksi, yang baru saja ditelannya. Kali ini, Lu Qingchen benar-benar mempertimbangkan untuk mundur. Dia benar-benar pantas menjadi salah satu dari sedikit pahlawan generasi baru di seluruh Pangu Universe. Dia sangat menyadari prinsip membuat keputusan saat diperlukan. Meskipun dia telah melalui semua kesulitan dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerap semua data fuksis, dia tidak ragu sama sekali saat itu. Sampai pada titik di mana ia harus menyerahkannya. Sebaliknya, ia memperlakukan banyak data fuksis sebagai senjata dan menyemprotkannya ke Raja Tinju, Li Yao, Iblis Mental, Xiao Ming, dan Wen Wen, seolah-olah ia adalah seorang pencuri yang telah memuntahkan banyak tinta hitam sebelum ia melarikan diri. Meskipun Fuxi telah meninggal, aliran data yang telah dia kumpulkan selama ratusan ribu tahun masih memiliki kekuatan tertinggi seperti banjir atau binatang buas. Liao dan yang lainnya ditutupi dengan tinta, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam labirin virtual yang tak terhitung jumlahnya dan tenggelam dalam labirin yang rusak. Dan sejarah yang diputar-balikan. Sementara itu, seluruh ruang virtual berguncang dan runtuh. Ruang virtual telah menjadi inti pikiran keluarga Fuxi sejak awal. Setelah keluarga Fuxi ditelan oleh Lu Qingchen, mereka secara alami menjadi sarang Lu Qingchen. Saat ini, Lu Qingchen merasa dingin di sekujur tubuhnya karena terbunuhnya Raja Tinju. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak lagi mampu menjaga kestabilan ruang virtual. Seluruh ruang tiba-tiba berubah menjadi ilusi, pucat, dan kering. Area kegelapan yang luas menghilang, memperlihatkan sifat data yang berbintik-bintik. Tabrakan antara data dan rumus semakin jelas, dan semakin banyak kesalahan. Seluruh ruangan terbakar hebat. Kupu-kupu yang datanya telah berubah menjadi abu menari-nari dan menjerit-jerit aneh. Tidak bagus. Tempat ini akan hancur. Lari. Liao dan iblis mental belum pernah mengalami situasi aneh seperti itu sebelumnya. Sebenarnya, mereka tidak memiliki cangkang saat ini. Mereka hanyalah hantu yang berkeliaran di antara prosesor kristal dan dunia virtual. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka setelah dunia virtual. Ruang angkasa pun runtuh. Namun, mereka merasa itu bukan hal yang baik. Mereka harus menemukan antarmuka data dan melarikan diri sebelum ruang virtual runtuh sepenuhnya. Namun, Lu Qingchen lebih cepat dari mereka. Setelah lebih dari separuh data Fuxi dirilis, ia akhirnya mendapatkan kembali kendali penuh atas jiwanya. Raksasa cahaya itu mekar seperti bunga teratai dan terbagi menjadi 6 garis cahaya terang yang melesat keluar melalui 6 antarmuka data. Di dunia nyata, perang sengit masih berkecamuk di sekitar 5 benteng tertinggi dan Ultimate Rescue, yang merupakan inti armada Fuxi. Meskipun sebagian besar kapal luar angkasa armada telah dibekukan dengan cara yang aneh dan tidak tahu bagaimana melakukan serangan balik kecuali untuk meningkatkan level tertinggi perisai spiritual dan menunggu untuk dikalahkan, 5 benteng tertinggi masing-masing memiliki seorang Grandmaster yang dapat bertarung secara mandiri dan meminimalkan dampak negatif. Dampak dari runtuhnya Fuxi. Meskipun para penyerang datang dengan agresif, mereka terlalu lelah untuk meledakkan 5 benteng bintang yang megah bagaikan gunung karena kekurangan amunisi dan kelelahan para prajurit. Oleh karena itu, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan yang canggung untuk saat ini, seperti dua binatang yang kelelahan setelah bertarung selama 3 hari 3 malam. Mereka saling melotot dan bernapas dengan berat. Tentu saja, dibandingkan dengan pasukan koalisi Federasi dan Imperium, yang telah kehilangan semua komunikasi dengan Ultimate Rescue, armada Fuxis, yang tidak memiliki pemimpin, berada dalam keadaan yang jauh lebih buruk. Di kokpit 5 benteng tertinggi, 5 master hebat semuanya berputar dan panik seperti lebah yang terkena dampak serius dari medan magnet, tidak tahu harus berbuat apa. Memang ada orang di antara 5 guru kebaikan. Tentu saja, mereka bukanlah utusan Tuhan, tetapi boneka paling tangguh dan paling setia yang telah disempurnakan dengan hati-hati oleh Fuxi.
Otak mereka juga telah dimodifikasi dengan hati-hati. Secara teori, mereka harus mempertahankan yang tertinggi. Koneksi dengan mainframe, Ultimate Rescue. Dengan kata lain, aliran data dan informasi misterius dari Ultimate Rescue adalah yang paling mudah diretas dan dikendalikan oleh otak armada Fuxis. Dewa Fuxi, apa yang terjadi padamu? Apakah kau mendengar suara pelayanmu yang paling setia? Pada saat ini, kelima guru kebaikan berada di jembatan, otak mereka terhubung ke lusinan kabel kristal. Mereka memohon tanggapan dewa dan arahan kemenangan mereka dengan tulus. Setelah sekian lama memanggil, arah Ultimate Rescue kosong. Seperti jurang yang sunyi tanpa suara. Meskipun kelima ahli super itu telah dicuci otaknya secara mendalam dan sangat setia, mereka tidak dapat menahan perasaan frustrasi dan terguncang ketika berhadapan dengan mainframe yang sunyi dan tembakan musuh yang gila-gilaan. Baiklah kalau begitu, suara retakan bergema di dalam prosesor kristal rangka utama dari 5 benteng tertinggi. Garis-garis emas melonjak keluar dari kedalaman prosesor kristal dan membanjiri otak kelima master melalui kabel kristal. Dewa Fuxi, kelima tuan itu sangat gembira. Apakah itu kamu? Kamu akhirnya mendengar panggilan pelayanmu yang paling setia. Ya, benar. Suara cemas terdengar dari kedalaman otak mereka. Sekarang, mundur, mundur, mundur dengan cara apapun. Kita tidak butuh terlalu banyak prajurit untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengevakuasi 5 benteng tertinggi. Tetapi, suara yang sedikit aneh dan cara komunikasinya mengejutkan kelima master kebaikan tertinggi secara bersamaan. Mereka bertanya dengan bingung, Dewa Fuxi, mengapa suaramu seperti ini? Dan baumu, juga. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, 5 garis cahaya keemasan itu meledak menjadi ribuan benang emas dan menembus hampir setiap sel otak kelima guru itu. Hentikan omong kosongmu, ini aku yang baru. Sekarang, jalankan perintahnya. Suara itu meraung. Setelah getaran hebat, darah berwarna emas cemerlang mengalir keluar dari mata, lubang hidung, telinga, dan mulut mereka. Mata mereka pecah dan mengembun lagi dalam sekejap mata. Mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka lebih mekanis, tetapi mereka juga lebih fanatik. Ya, Dewa Fuxi, kehendakmu adalah hidup kami. 5 orang bijak itu bertekad. Sementara itu, jauh di dalam, Ultimate Rescue, di dalam bengkel prajurit Dewa Raksasa. Prajurit berjanggut emas yang agung itu tiba-tiba melepaskan diri dari semua ikatan dan tabung berisi bahan bakar dan duduk tegak. Astaga, di kepala prajurit Dewa Raksasa, kamera kristal berbentuk cincin yang membentuk pita cahaya tiba-tiba berkilauan, memperlihatkan mata Lu Qingchen yang geram dan tidak mau. Liao pernah bertanya-tanya mengapa prajurit Dewa Raksasa tidak memiliki tempat tinggal spiritual, atau dengan kata lain, kokpit, dan bagaimana ia dapat dikemudikan. Apakah ia dikendalikan dari jarak jauh? Jawabannya sederhana, prajurit Dewa Raksasa sama sekali tidak dipersiapkan untuk manusia. Ia telah dimodifikasi hingga tak dapat dikenali lagi dan melanggar batasan, penggarap tahap jiwa non-Naschen tidak diperbolehkan mengendalikan prajurit Dewa Raksasa. Ia adalah tubuh besi yang dipersiapkan khusus untuk klan Fuxi. Bila diperlukan, Fuxi dapat mentransfer basis data utamanya ke prajurit raksasa dan mengubahnya menjadi cangkangnya untuk menekan dunia nyata. Sayang sekali ia gagal mengantisipasi kelicikan Li Yao dan kesabaran Lu Qingchen. Pada akhirnya, di medan perangnya sendiri, di bawah serangan gabungan kedua manusia itu, bahkan prajurit raksasa yang dipersiapkan dengan baik pun berubah menjadi piala Lu Qingchen. Retak, retak, serangkaian data yang menakjubkan membanjiri prosesor kristal rangka utama prajurit Dewa Raksasa, yang memungkinkan Lu Qingchen sepenuhnya memahami kinerja Descender. Retak, 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 lengan kanan, Descender, itu tiba-tiba terbelah, berubah, dan disusun kembali menjadi meriam kristal super yang berputar dengan kecepatan tinggi. Busur listrik yang tampak seperti naga mengamuk di antara baja dan kristal, siap menyerang. Lu Qingchen membidik ke kokpit. Dengan satu tembakan, ia akan mampu menembus seluruh Ultimate Rescue, dan meledakkan kokpit hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, sistem komputasi super seperti susunan yang terbuat dari ribuan prosesor kristal purba akan hancur berkeping-keping, mempercepat keruntuhan ruang virtual. Bab 2952 tinggalkan aku sendiri, pergi saja. Namun saat itu, dia ragu-ragu. Emosi rumit yang dimiliki manusia terungkap dengan jelas pada topeng besi itu. Serangkaian informasi dan data, termasuk bahan bakar dan amunisi, Descender, serta situasi medan perang di pinggiran, termasuk parameter pertempuran tentara federal dan kekaisaran. Tentara, distribusi kapal luar angkasa, dan sebagainya, muncul di kepala Lu Qingchen. Aku harus membombardir kecoa itu tanpa mempedulikan hal lain. Seluruh alam semesta akan damai. Namun, aku bukanlah penguasa alami dari Descender. Prajurit Dewa Raksasa belum sepenuhnya menerimaku. Jika aku melancarkan serangan yang begitu hebat secara sembrono, itu akan menjadi kerugian besar bahan bakar dan amunisi. Aku khawatir itu akan tidak menguntungkan untuk retretku nanti. Juga, Burning Prairie, dan Kunlun, kapal perang utama Federasi, adalah yang paling dekat dengan Ultimate Rescue. Diperkirakan, setelah 5 benteng tertinggi mundur dari medan perang, mereka akan mengisi kekosongan. Cepat dan jadilah orang pertama yang mencapai Ultimate Rescue, naiki pesawat luar angkasa, dan rebut semua prosesor kristal super. Prosesor kristal super yang tak ternilai yang diwariskan dari era purba bisa saja menjadi piala Federasi Star Glory dan menambah modal untuk negosiasi dengan kekaisaran. Bagaimana aku bisa menghancurkannya begitu saja? Dengan mudah. Baiklah, kalau begitu. Lu Qingchen ragu-ragu untuk waktu yang lama. Moncong senjatanya berkedip dan bergetar.
Setelah ragu-ragu cukup lama, dia menggertakkan giginya dan memadamkan api di moncongnya, mengubah meriam kristal super itu kembali menjadi lengan yang dingin. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu pergi sekarang dan membiarkanmu bahagia selama 2 hari lagi. Mungkin, kemenangan yang luar biasa, seperti itu lebih bermanfaat bagi kecoa sepertimu untuk membuat sarafmu mati rasa dan menyembunyikan tujuanku yang sebenarnya. Ketika aku menemukan tempat itu, dan menelan fuksi lain beserta semua hal yang dilindunginya, aku akan kembali dan menyelesaikan masalah dengan kecoa sepertimu. Memikirkan hal itu, Lu Qingchen tiba-tiba bangkit. Descender, dari prajurit dewa raksasa membubung ke langit dan membakar lubang transparan di tengah Ultimate Rescue. Dia meraung dan menyerbu ke kedalaman. Dari lautan bintang, musuh melarikan diri. Di kedalaman lautan bintang, Ding Lingdang, yang menunggangi, burung pipit naga api besar, yang rusak, adalah orang pertama yang merasakan anomali armada klan Fuxi. Saat riak tak terlihat menyebar dari penyelamatan tertinggi ke 5 benteng tertinggi, dan kemudian dari 5 benteng tertinggi ke seluruh armada, armada klan Fuxi akhirnya terbebas dari keadaan tertegun dan mendapatkan kembali sebagian vitalitasnya. Namun, formasi tempur mereka telah dipotong-potong oleh 2 pisau bedah milik tentara federal dan tentara kekaisaran. Hampir semua kapal antariksa telah dikepung oleh lebih dari 2 kali lipat jumlah kapal antariksa musuh. Mereka terjebak dalam dilema untuk bertarung sendirian. Mustahil bagi para dewa untuk melakukan serangan balik yang efektif, bahkan jika mereka adalah komandannya. Para anggota Sanctuary Alliance menyadari hal yang sama dan berhenti mencoba mengambil alih ibu kota. Sebaliknya, mereka mengisi ulang perisai spiritual dan unit daya mereka dengan semua bahan bakar kristal yang mereka miliki. Sekelompok kapal antariksa bergerak maju sebagai tameng manusia untuk menarik daya tembak tentara federal dan tentara kekaisaran. Mereka melindungi 5 benteng tertinggi dan secara bertahap mundur dari medan perang. Memang benar, selama kapal antariksa terlibat dengan daya tembak musuh dan meninggalkan retakan pada cangkangnya, akan sangat sulit untuk memasuki keadaan lompatan ruang angkasa 4 dimensi. Namun, kelima benteng tertinggi itu semuanya adalah benteng super besar yang sebesar asteroid. Tidak hanya baju besi komposit mereka yang luar biasa tebal, bahkan perisai spiritual mereka setebal tembok kota sungguhan. Tentara federal dan tentara kekaisaran, yang kehabisan perbekalan dan kekuatan, tidak akan mampu menembus pertahanan musuh yang kokoh untuk waktu yang lama. Ribuan api yang menyilaukan menyembur keluar dari 5 benteng tertinggi. Mereka secara bertahap mempercepat hingga batas pelayaran biasa dan melarikan diri menuju pinggiran sektor terminus Empyrean seperti 5 asteroid yang mengamuk. Sementara itu, semakin banyak kapal luar angkasa dari aliansi Sanctuary yang meluncurkan serangan bunuh diri ke tentara federal dan Imperium, bukan untuk menghancurkan musuh tetapi untuk meledakkan diri mereka menjadi sabuk batu untuk memblokir pengejaran musuh. Ding Lingdang terbakar oleh kecemasan. Dia menggertakkan giginya dan memotong puing-puing satu per satu, menembus satu demi satu kapal luar angkasa. Namun melihat bahan bakar dan amunisi yang dia bawa, menguras tenaga, dia masih merasa tak berdaya. Tak ada cara lain. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak cukup besar bagi pasukan koalisi federasi dan kekaisaran untuk sepenuhnya memusnahkan armada-armada Fuxi. Atau lebih tepatnya, di awal perang, satu-satunya tujuan mereka adalah mempertahankan sektor terminus Imperial dengan sekuat tenaga. Mereka bahkan telah siap untuk bertarung di lorong-lorong planet ini. Tidak ada yang menduga bahwa perang akan berbalik dan mereka akan menjadi pemenang perang. Tidak ada yang siap mengejar musuh. Otak utama armada Fuxi telah hancur. Namun saat ini, kepala kecil yang sama brutal dan tegasnya dengan otak utama armada telah tumbuh. Tidak ada yang bisa menghentikan Lu Qingchen dan 5 benteng tertinggi agar tidak melarikan diri. Sekarang, Ding Lingdang tidak mau menyerah. Dia berencana untuk mengejar 5 benteng tertinggi sejauh 100.000 kilometer lagi, ketika seberkas emas tiba-tiba membumbung ke langit dan menerjang ke arahnya. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 100 pukulan. Semua puing dalam radius 3 hingga 5 kilometer terkena api spiritual dan berubah menjadi bubuk api. Sangat kuat. Pupil mata Ding Lingdang mengerut hebat, tetapi pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka dan menyemburkan gas spiritual berwarna merah tua, siap untuk bertarung. Para anggota Sanctuary tidak terlalu dikenal karena kemampuan bertarung masing-masing. Meskipun Ding Lingdang baru saja bertemu dengan beberapa prajurit dewa raksasa dari Sanctuary, itu tidak terlalu menantang bagi mereka. Namun, prajurit berjanggut emas raksasa itu memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Dia adalah lawan yang benar-benar layak dilawan. Satu-satunya kekurangannya adalah indeks bahan bakar dan amunisinya berkedip merah. Struktur keseluruhan dari Great Fire Dragon Sparrow juga telah mencapai batas kehancuran. Musuh tidak perlu melakukan apapun untuk menghentikannya. Bersikap kasar sama sekali. Bahkan jika dia melepaskan api spiritual terkuatnya, ada kemungkinan prajurit dewa raksasa itu akan hancur berkeping-keping di tempat. Selain itu, meskipun dia dikelilingi oleh busur listrik yang menyala-nyala, tidak ada niat membunuh yang kuat, seolah-olah dia tidak mau menjadi musuhnya. Berhentilah mengejar. Tak ada gunanya. Itu hanya buang-buang bahan bakar. Kau tak bisa menghentikanku untuk mundur. Riak aneh tiba-tiba menyebar dari prajurit raksasa berjanggut emas. Itu berubah menjadi suara rendah dan acuh tak acuh di dalam prosesor kristal mainframe Great Fire Dragon Sparrow. Suara itu sengaja ditekan, tidak mau membiarkan Ding Lingdang mengenali identitas aslinya saat ini. Kamu adalah ketua parlemen federasi. Aku tidak ingin membunuhmu, jadi jangan terlalu mendesakku. Ingat, musuhmu yang sebenarnya bukanlah aku, melainkan kekaisaran di belakangmu. Tidak mungkin 5 benteng tertinggi akan diserahkan kepadamu. Tapi Ultimate Rescue, kapal induk armada Fuxis, ada di sana.
Piala-piala di atasnya sangat berharga bagi seluruh federasi. Juga, siapapun yang kau pilih. Ingin mencari, jangan buang waktumu untukku. Lakukan saja apa yang seharusnya dilakukan oleh ketua federasi. Prajurit berjanggut emas itu baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika dia perlahan menghilang dari pandangan Ding Lingdang dengan kecepatan secepat kilat. Ini, Ding Lingdang menatap kosong pada koordinat tepat yang dikirim oleh pihak lain. Dia punya firasat samar bahwa dia pernah mendengar suara pihak lain di suatu tempat sebelumnya. Bahkan sangat familiar, dia bahkan tidak perlu menganalisanya. Intuisinya mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan suara itu. Koordinat, namun, bagaimana mungkin, siapakah dia sebenarnya? Ding Lingdang, beserta seluruh prajurit tentara federal dan tentara kekaisaran, tengah menatap alam semesta yang kosong dan penuh bintang di tepi sektor terminus Empyrean. Di tempat itu, gelombang pasang yang ditimbulkan oleh 5 benteng tertinggi yang merobek ruang 3 dimensi secara bertahap menyebar dalam bentuk yang lembut dan indah seperti aurora, seolah-olah ada tabir yang menutupinya. Medan perang yang brutal. Itu adalah pernyataan bahwa pertempuran di ibu kota akan segera berakhir dengan cara yang tidak terduga. Saat 5 benteng tertinggi berteleportasi ke ruang 4 dimensi dan lenyap ke kedalaman lautan bintang, armada klan Fuxi kehilangan otak utama mereka lagi dan hilang serta lumpuh total. Tentara koalisi federasi dan imperium hampir menghabiskan magasin terakhir, laras terakhir, dan bahan bakar terakhir. Bahkan banyak prajurit yang telah bertempur selama 10 hari 10 malam terjatuh ke tanah dengan dengkuran yang memekakkan telinga setelah saraf terakhir mereka putus. Apakah ini, akhir? Di dalam kokpit Prairie Fire, Bai Keixin mengamati gelombang memantul dari 5 benteng tertinggi di kejauhan dan berseru ketakutan. Setidaknya untuk saat ini, kan? Pada virus paduan yang telah terhubung ke sistem komando taktis yang sama dengan Prairie Fire, Bos Bai menarik napas panjang lega dan duduk di kursi komando. Senyum lega muncul di wajahnya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya ke samping. Sektor Jade Cauldron, Sektor Yellow Dragon, dan Sektor Terminus Imperial telah terlibat dalam serangkaian pertempuran sengit. Setiap pertempuran berbahaya, dan setiap pertempuran telah dibalikkan berkali-kali. Bahkan para penggarap tahap transformasi keilahian pun kelelahan dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak, ini belum berakhir. Di dalam Great Fire Dragon Sparrow, Ding Lingdang menyipitkan matanya dan menatap ke arah Ultimate Rescue. Setidaknya di sana, semuanya belum berakhir. Ahahaha. Di ruang virtual yang akan runtuh, lautan data berubah menjadi pusaran yang merusak, 50% data yang dimuntahkan Lu Qingchen seperti binatang buas di pusaran tersebut. Dengan naluri yang merusak segalanya, ia mengejar Li Yao, sang iblis mental, Raja Tinju, Ming Kecil, dan Wen Wen, membuat semua orang kecuali Raja Tinju menjerit sengsara. Lewat sini, ini saluran data yang kubuat saat aku memaksa masuk. Raja Tinju melambaikan tangan besinya. Ujung tinjunya benar-benar menciptakan jalur emas di atas ruang virtual. Tidak bagus. Kita terkungkung oleh turbulensi data yang sudah benar-benar tak terkendali. Akan sulit untuk menyingkirkannya. Xiao Ming dan Wen Wen menangis serempak. Kamu duluan saja. Aku akan mengurus mereka. Li Yao menggertakkan giginya dan melempar kedua anak itu ke tanah. Kemudian dia berbalik dan berlari ke arah turbulensi data. Ayah, Xiao Ming berseru. Ayah, Wen Wen menjerit. Li Yao, bahkan sang juara tinju pun agak tersentuh. Tinggalkan aku sendiri. Pergilah sekarang. Pergilah sekarang. Li Yao meraung. Aku benar-benar ingin pergi. Biarkan aku pergi dan jangan ganggu aku lagi. Melihat ekornya yang telah dililit oleh Li Yao, iblis mental itu hampir menangis. Apa maksudnya ini? Apakah kamu mencoba menyeretku bersamamu? Apa yang telah kulakukan hingga menyinggungmu? Bisakah kamu mengampuni nyawaku? Tidak masalah. Pergilah sekarang. Aku akan mengurus semuanya di sini. Aku akan melawan Fuxi Data Turbulence yang menyebalkan itu. Li Yao menatap iblis mental itu dengan tulus, tetapi dia mengencangkan cengkeramannya pada ekornya. Tinggalkan aku sendiri. Larilah bersama Xiao Ming dan Wen Wen. Tinggalkan aku sendiri. Bab 2953 Keruntuhan dan Rekonstruksi. Iblis mental itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi malah diikat oleh Li Yao dan diseret kembali oleh Li Yao. Wow, sambil menahan iblis mental, Li Yao berkata, matanya berkaca-kaca, aku tidak menyangka kau akan begitu setia di saat kritis dan rela mati bersamaku. Seperti kata pepatah, teman yang dibutuhkan adalah teman sejati. Sepertinya aku salah tentangmu. Aku minta maaf. Saudaraku yang baik, jangan bicarakan hal lain. Hari ini, kita akan hidup dan mati bersama. Petik 2. Persetan denganmu. Iblis mental itu menangis dan menjerit, berputar sia-sia. Apa salahku saat aku menjadi virus garis darah di kehidupanku sebelumnya hingga pantas mendapatkan saudara baik sepertimu? Kau bisa pergi ke neraka jika kau mau. Aku masih muda. Aku tidak ingin mati. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan bergandengan tangan dengan Lu Qingchen dan membunuh. Suara-suara iblis mental itu berakhir dengan tiba-tiba. Turbulensi data yang dahsyat bagaikan tornado dan kacau seperti pusaran air yang dapat menelan langit dan bumi telah menghisapnya. Untuk sesaat, Li Yao dan iblis mental sama-sama merasakan dunia berputar. Dalam keadaan tak sadar, mereka mengalami perubahan ribuan tahun. Jiwa mereka berbintik-bintik oleh data yang tak berujung, seperti patung yang telah terkikis oleh angin dan berlubang-lubang. Ayah. Li Yao. Pada saat-saat terakhir, mereka mendengar suara yang familiar di atas kepala mereka, dan setetes cahaya terang samar-samar tumbuh semakin besar.
Xiao Ming, Wen Wen, dan Raja Tinju, tidak pergi, tetapi datang menyelamatkan Li Yao dan menghadapi turbulensi data fuksi dengan risiko nyawa mereka hancur. Li Yao sangat gembira. Namun, ketika dia memikirkan kemungkinan bahwa Xiao Ming dan Wen Wen mungkin juga terlibat dalam pusaran aneh itu, dan bahwa mereka mungkin telah dirusak oleh data yang sangat korosif itu. Turbulensi fuksis, jiwanya menegang seperti tali baja. Kekuatan baru tampaknya tumbuh entah dari mana. Tubuhnya yang seperti cacing tanah terus mengembang, hingga sebesar gunung. Flagela tumbuh lagi, berubah menjadi lengan kuat yang menopang lautan data yang bergejolak bagaikan dewa kuno. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merusak Xiao Ming dan Wen Wen. Ledakan. Li Yao merasakan setiap bagian data di dalam pusaran itu telah berubah menjadi bintang yang bersinar, dan 1,08 miliar bintang meledak tepat di depan wajahnya, menghancurkannya hingga tak bersisa. Dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dia tertidur, dia berpikir, dan dia sedang membangun kembali jiwanya dalam rekonstruksi dunia virtual yang rusak sementara dia menjelajahi dan melepaskan kekuatan di bagian terdalam jiwanya. Sama seperti Lu Qingchen beberapa waktu lalu, dia telah mengalami beberapa kali reinkarnasi di tubuh ibu. Kesadarannya telah terbagi menjadi beberapa tingkatan dari dalam keluar. Antena pikirannya kadang-kadang meluas ke seberang lautan bintang yang luas, dan kadang-kadang menyusut menjadi aliran data yang tampak seperti plankton. Terkadang, ia bagaikan makhluk bersel tunggal abadi yang telah melalui evolusi panjang di dunia virtual yang tidak nyata maupun palsu. Ia berubah dari makhluk bersel tunggal menjadi makhluk bersel banyak, dari jamur menjadi makhluk bersel satu. Trilobita, dari ikan hingga amfibi, dari dinosaurus hingga kera, dan bahkan hingga kelompok kumbang seperti klan Haoyi atau pohon raksasa seperti klan Kuafu. Terkadang, pikiran telepatinya dapat mengalir keluar dari Ultimate Rescue melalui antarmuka data terbuka. Dia dapat melihat dengan jelas bagaimana kapal induk armada fuksi yang rusak dan bengkok ditangkap oleh kapal luar angkasa lain dan terseret di antara dua kapal perang yang megah. Meskipun dia tidak mengenali model kedua kapal perang itu, dia sangat lega ketika melihat lambang naga 9 bintang yang berkilauan di kepala. Kapal luar angkasa. Pikiran telepatinya terus meluas. Dia tampaknya melihat pasukan koalisi federasi dan imperium saling mengejar di tepi sektor terminus imperial, menyapu bersih. Sisa kekuatan armada fuksi, termasuk pembangunan kembali ibu kota kekaisaran, penyerahan sektor naga kuning, dan kekacauan serta runtuhnya wilayah keluarga keempat elektor. Dia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya imajinasinya. Sama seperti dia tidak yakin apakah dunia ilusi dan nyata yang dia alami adalah dunia nyata, purba, kuno, abad pertengahan, dan kuno dari para dewa pedang, zaman kegelapan besar dikuasai oleh ras iblis, dan kejayaan tak berujung dari Star Ocean Imperium. Lalu lagi, bagaimana dia bisa membedakan kebenaran dari yang salah? Dia ingat bahwa dia pernah berdebat dengan Fuxi dan Lu Qingchen tentang pertanyaan itu. Apakah dunia yang diciptakan oleh data dan informasi lebih salah daripada dunia yang dibangun oleh para penggarap selama 40.000 tahun dan karenanya kurang berharga? Bagaimana dia bisa yakin bahwa dunia yang dibangun oleh para penggarap selama 40.000 tahun, termasuk dirinya, adalah nyata? Mungkin, setiap makhluk cerdas itu, palsu, sampai batas tertentu saat mereka baru lahir. Itulah sebabnya mereka harus menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berkultivasi. Saat dia berpikir, dia tercerahkan dari bagian terdalam jiwanya. Setelah suara, ding, cangkang kristal tertentu retak, dan sesuatu yang murni dan lemah seperti bayi yang baru lahir yang penuh dengan kemungkinan muncul. Keluar dari kepompong. Dia, Li Yao, akhirnya terbangun lagi setelah tidur panjang, penyerapan, integrasi, dan pelatihan. Ini, Li Yao merasa bahwa dirinya adalah janin dalam cairan ketuban. Ada ketenangan dan ketenteraman yang tak terlukiskan. Ia melihat bahwa dirinya dan iblis mental telah menyatu menjadi satu lagi seperti untaian gen raksasa. Bagian atas tubuhnya berubah menjadi manusia lagi, kecuali bahwa ia tembus cahaya dan dipenuhi dengan kecemerlangan. Setiap pori-pori di tubuhnya mengalir dengan kecemerlangan yang tampak nyata. Dia mengangkat tangannya dan menganalisis semua data yang menyusun tubuh itu. Yang mengejutkannya, Li Yao menemukan bahwa jiwanya telah tertanam ke dalam bagian dari basis data Fuxis dengan sempurna, memungkinkannya untuk memahami sebagian ingatan dan kemampuan Fuxis. Tentu saja, ia juga memperoleh sebagian izin, Ultimate Rescue, dan ribuan prosesor kristal purba. Namun, potongan data Fuxis terlalu sedikit. Itu tidak cukup untuk memberinya keuntungan besar. Oleh karena itu, mereka ditekan olehnya dan menjadi bagian darinya. Ini masih ruang virtual. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa ruang virtual berada di ambang kehancuran setelah pertempuran sengit beberapa waktu lalu. Namun, entah bagaimana, ia berhasil bertahan di ambang kehancuran dan diselamatkan lagi. Pada saat ini, dunia virtual yang tak terhitung jumlahnya, yang penuh dengan benjolan dan cekungan, terendam dalam lautan data yang telah tenang dan memulihkan vitalitasnya seperti sel-sel yang trauma. Sedangkan bagi tokoh-tokoh virtual di dunia virtual, mustahil bagi mereka untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dunia luar. Satu-satunya yang mereka alami adalah bencana, seperti kiamat yang tampaknya menjadi akhir. Di dunia, beberapa dunia virtual telah runtuh total. Data telah berubah menjadi abu-abu dan putih tak bernyawa. Tidak ada perubahan sama sekali. Namun, di dunia yang lebih virtual, setelah orang-orang yang ulet ditarik kembali ke titik awal evolusi oleh bencana, mereka memulai siklus baru dalam berjuang untuk bertahan hidup. Li Yao sangat tersentuh oleh pemandangan rekonstruksi yang hidup. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu bagaimana membedakan figur virtual yang terbuat dari data dari kehidupan nyata. Dalam legenda, manusia diciptakan dari lumpur oleh klan Nuwa.
Oleh karena itu, anak-anak yang terbuat dari lumpur tidak memenuhi syarat untuk menentukan siapa yang masih hidup dan siapa yang tidak. Kemudian, Li Yao melihat benang-benang kecerahan tembus cahaya yang memanjang dari ribuan dunia virtual yang sedang direkonstruksi dan terhubung dengannya. Dia punya firasat aneh bahwa dia menyerap nutrisi dari dunia virtual tanpa henti. Semakin ulet dan berkembang makhluk-makhluk di dunia virtual, semakin besar kemungkinan datanya berubah dan semakin banyak nutrisi yang dapat dikumpulkannya dari dunia virtual. Berkat nutrisi dari dunia virtual yang tak terhitung jumlahnya, ia mampu pulih dari kondisi yang melemahkan dengan begitu cepat. Ia mampu mengintip ke level baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, tak terlukiskan, dan tak terdefinisi. Ayah, saat Li Yao merenungkan hubungan antara dirinya dan ribuan dunia virtual, termasuk seluruh ruang virtual, dia tiba-tiba mendengar teriakan nyaring. Kedengarannya seperti suara Xiao Ming, tapi ada yang salah dengan suaranya. Suaranya terlalu kasar, tidak terdengar seperti suara anak berusia 7 tahun, tapi lebih seperti suara remaja yang sedang dalam tahap perubahan suara. Panggung. Kemudian, seorang pemuda jangkung dan tampan berenang keluar dari lautan data dan menatapnya sambil tersenyum. Ayah. Li Yao tercengang. Pemuda itu tampak hampir sama seperti saat ia berada di kuburan peralatan sihir. Ia sama tampannya, tak terkendali, dan penuh dengan sifat liar. Masalahnya, dia tidak memiliki putra sebesar itu. Xiao Ming, merasakan aroma yang familiar dari orang asing itu, Li Yao bertanya dengan tak percaya, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Saya sudah dewasa, setiap anak pasti akan tumbuh dewasa pada akhirnya, kan? Remaja berambut hitam, yang memiliki temperamen liar dan tak terkekang, tertawa terbahak-bahak. Dia merentangkan anggota tubuhnya yang lincah ke arah Li Yao dan memamerkan database baru yang berkilauan itu sepuasnya. Atau, dengan kata lain, saya telah menyerap sejumlah besar data yang ditinggalkan oleh Fuxi. Saya telah menganalisis dan memahami algoritma yang tak terhitung jumlahnya dari era purba serta arsitektur pemikiran logis Fuxi. Dengan ini sebagai fondasinya, saya telah mencapai peningkatan baru, dan saya telah maju ke versi berikutnya. Kalau tidak, mustahil bagi saya untuk membangun kembali ruang virtual yang runtuh dan menemukan cara untuk merekonstruksi. Jiwa ayah yang terfragmentasi. Bab 2954 Tuan Fuxi. Kau menelan potongan data kacau milik Fuxis. Li Yao sangat khawatir. Potongan data klan Fuxi bukanlah sesuatu yang bisa diserap dengan mudah. Walaupun basis data inti Fuxis telah hancur dan struktur logika yang mendasarinya telah runtuh, yang berarti musnahnya jiwa mereka, mereka tidak lagi memiliki kesadaran diri yang mandiri. Namun, data dan informasi yang tersisa terlalu besar. Beberapa fragmen data mungkin masih memiliki perintah yang mirip dengan naluri binatang buas atau bahkan virus. Naluri alami binatang buas adalah menyerang dan menelan, sedangkan naluri alami virus adalah merusak dan menyebar. Akan sangat merepotkan jika sedikit saja virus menyentuh tubuh seseorang. Seolah-olah Lu Qingchen telah membunuh Fuxi dan menelan tubuhnya, namun dia masih dipengaruhi oleh naluri alami Fuxi dan berangsur-angsur berubah menjadi Fuxi kedua. Li Yao telah mencoba segala cara, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, agar Xiao Ming dan Wen Wen tidak dirusak oleh data-data Fuxis. Ia tidak menyangka bahwa ia akan gagal pada akhirnya. Atau lebih tepatnya, untuk menyelamatkannya, Xiao Ming dan Wen Wen mengambil inisiatif untuk kembali dan menghadapi naluri binatang purba bersama-sama dengannya. Namun, situasi saat ini tampaknya sedikit berbeda dari apa yang dia harapkan. Meskipun penampilan Xiao Ming telah banyak berubah, dan basis data intinya masih baru, dia masih dirinya sendiri. Tidak ada aroma Fuxi yang terlalu kuat. Ya, bukan hanya aku, Wen Wen, Raja Tinju, dan bahkan ayahku menyerap banyak data kacau yang ditinggalkan oleh Fuxis dan membuat terobosan baru. Xiao Ming tersenyum. Apakah ayah tidak menyadarinya? Dia, tentu saja, Li Yao merasakan ada yang salah dengan jiwanya. Melihat telapak tangannya yang terbuat dari ribuan aliran data dan informasi, dia linglung sejenak dan bergumam, sudah berapa lama tertidur? Apa yang terjadi pada saat itu? Ayah telah tidur selama 42 hari, 7 jam, dan 25 detik. Banyak hal telah terjadi di alam semesta Pangu, Imperium, Aliansi Suaka, dan Federasi, termasuk keluargamu dan teman-teman. Jangan terburu-buru. Aku akan menceritakan semuanya satu per satu. Xiao Ming menjelaskan sambil tersenyum, seperti yang kamu katakan, data Fuxi adalah hal yang sangat berbahaya. Sebagai kecerdasan buatan super yang membangkitkan kesadarannya di era purba dan bertahan hidup serta terakumulasi selama ratusan tahun. Selama ribuan tahun, manusia biasa dan makhluk informasi seperti kita tidak akan mampu mengendalikan diri jika mereka dibutakan oleh keserakahan dan menelan data. Namun seiring berjalannya waktu, satu-satunya hasil adalah bahwa mereka akan rusak oleh data tersebut dan akhirnya menjadi budaknya. Namun jika banyak dari kita membagi-baginya di antara kita sendiri dan menyerap sebagian dari data Fuxi, maka sangat mungkin kita akan mencerna dan mengambil alih memori, algoritma, kemampuan komputasi, dan izinnya tanpa terpengaruh oleh dia. Dalam pertempuran lebih dari sebulan yang lalu, Lu Qingchen telah menelan basis data Fuxis. Jika saya tidak salah, cara menelan gajah dengan ular seperti itu pasti akan menyebabkan gangguan pencernaan dan bahkan banyak efek sampingnya. Pada akhirnya, Lu Qingchen akan menjadi budak keluarga Fuxi. Namun, kemunculan Raja Tinju, terutama ketika dia menuangkan kekuatan sihirnya ke dalam tangan besinya dan meninju jiwa Lu Qingchen secara brutal, memicu ketidakcocokan antara data Lu Qingchen dan data Fuxis sebelumnya dan membuat Lu Qingchen memuntahkan banyak data Fuxis. Menurut perkiraan kami setelah kejadian tersebut, Lu Qingchen memuntahkan sekitar setengah hingga 2/3 data Fuxis.
Fuxis. Pada akhirnya, itu adalah berkah tersembunyi bagi pria itu. Dia mampu melepaskan bebannya dan bepergian dengan ringan. Dia mendapatkan kembali 100% kendali atas jiwanya dan dengan kuat menekan sepertiga data yang tersisa dari Fuxis. Pada akhirnya, dia pergi tanpa jejak dan melarikan diri. Adapun 2/3 data, jika ayahku adalah satu-satunya yang membawanya, kamu tidak akan mampu menanggungnya tidak peduli seberapa kuat jiwamu. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk melarikan diri, kamu akan tetap rusak dan teraniaya di hari-hari mendatang. Pada akhirnya, Anda akan mampu berpikir dengan cara yang persis sama seperti Fuxi, atau bahkan, kepercayaan Anda. Saat itu, Anda akan berubah menjadi Fuxi yang berbeda. Syukurlah, kami kembali. Aku, Wen, Raja Tinju, Ayah, dan, ya, Iblis Mental. Ketika kami berlima berhadapan dengan 2/3 bagian data Fuxis bersama-sama, itu sama saja dengan masing-masing dari kami menelan 1/10 dari keyakinan, keinginan, atau pikiran. Proses Fuxis. Hanya dengan begitu konsekuensinya akan lebih ringan. Setidaknya untuk saat ini, kita masih dapat menekannya dan mencoba memperbaikinya. Lihat. Li Yao menarik napas panjang lega. Ia teringat kembali pada pertempuran lebih dari sebulan yang lalu. Pertempuran itu sangat berbahaya, dengan peluang bertahan hidup yang sangat kecil. Jika bukan karena campur tangan kebetulan dan faktor tak terduga, tulang-tulangnya mungkin akan hancur. Telah berdetak seperti genderang. Syukurlah, syukurlah. Namun, ketika dia memikirkan Lu Qingchen, jiwa Li Yao kembali menegang. Benar, di mana Lu Qingchen? Kemana dia lari setelah menyerap sepertiga data dan izin dari Fuxis? Aku tidak tahu. Xiao Ming berkata, Lu Qingchen sangat pintar. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki sepertiga data dan izin armada Fuxi dan bahwa dia telah terluka parah oleh juara tinju saat dia baru saja dilahirkan kembali. Kekuatan jiwa dan kemampuan komputasinya telah mencapai titik terendah, dan dia tidak dapat mengendalikan seluruh armada. Oleh karena itu, dia hanya mengambil Descender, seorang prajurit raksasa super yang disiapkan Fuxis untuknya, dari Ultimate Rescue. Dia juga mengendalikan 5 benteng tertinggi dan melarikan diri melalui lompatan luar angkasa di bawah penutup. Dari banyak kapal luar angkasa, dia pasti tidak lari kembali ke Aliansi Suci, karena Aliansi Suci telah menguras semua sumber daya setiap sektor di bawah komando mereka dalam persiapan untuk perang terakhir. Saat ini, sebagian besar planet yang dapat dihuni di dalam wilayah Aliansi Suci berada di ambang kehancuran. Faktanya, jika bukan karena ketidakpedulian dan kelembutan yang dimiliki oleh orang-orang Aliansi Suci, seluruh masyarakat mereka pasti sudah runtuh sejak lama. Bahkan jika dia kembali ke pusat tempat suci, dia tidak akan bisa mendapatkan persediaan yang berguna, dia juga tidak akan bisa mengumpulkan armada kedua dari armada Fuxi. Oleh karena itu, Lu Qingchen meninggalkan seluruh tempat suci begitu saja. Dan hanyut ke kedalaman lautan bintang yang gelap tanpa apapun kecuali 5 benteng tertinggi. Tidak ada yang tahu kemana dia lari dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Secara teori, dia seharusnya tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Jika memang begitu, masa depannya akan suram. Meskipun lautan bintang sangat luas, hanya ada beberapa tempat yang memiliki sumber daya. 5 benteng tertinggi adalah 5 binatang raksasa yang menghabiskan sumber daya astronomi setiap hari. Meskipun dia memiliki data dan izin dari Fuxis, dia tidak memiliki tenaga kerja, sumber daya, dan sumber daya. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia memiliki 5 benteng super? Li Yao agak tersentuh, tidak tahu bagaimana mengomentari Lu Qingchen dan masa depannya. Benteng bintang saja tidak ada gunanya. Tanpa planet sumber daya, planet yang dapat dihuni, atau bahkan pangkalan untuk berlabuh dan pemeliharaan, benteng bintang 5 akan runtuh dengan sangat cepat. Semakin besar bentengnya, semakin banyak sumber daya yang akan dikonsumsinya. Semakin rumit personelnya, semakin cepat mereka akan runtuh. Kecuali Lu Qingchen menemukan jalan baru sebelum 5 benteng tertinggi runtuh, dia hanyalah berjuang di ambang kematian. Jadi, Xiao Ming benar. Lu Qingchen mungkin seekor kelinci yang ekornya tidak akan tumbuh cukup panjang untuk menimbulkan masalah. Sangat disayangkan bahwa Lu Qingchen telah kehilangan begitu banyak kesempatan dan memilih jalan yang paling gelap, paling tegas, dan paling sulit. Sialan, karismaku begitu kuat, dan aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya. Kenapa Lu Qingchen tidak mau melompat ke pelukanku? Kenapa? Tidak ada alasan sama sekali. Li Yao benar-benar bingung. Namun, masalah yang harus dipikirkannya saat ini terlalu banyak dan terlalu berantakan. Lu Qingchen, yang telah kehilangan fondasinya dan berubah menjadi rumput liar yang hanyut, dapat disimpan untuk nanti. Berarti pertahanan ibu kota sudah selesai dan kita akhirnya berhasil mengamankannya. Li Yao bertanya, Lu Qingchen hanya mengambil 5 benteng tertinggi. Bagaimana dengan armada Fuxi yang tersisa? Armada itu dibangun oleh Fuxi setelah ribuan tahun kerja keras. Inti dari seluruh Sanctuary Alliance seharusnya tetap utuh dalam pertempuran sebelumnya melawan para penjaga kekaisaran Star Ocean Imperium. Apa yang terjadi dengan armada dan ribuan prajurit Star Ocean Imperium? Juga, apakah pasukan ekspedisi Federasi baik-baik saja? Apakah para penggarap abadi dari Kekaisaran Lautan Bintang melakukan sesuatu yang bodoh? Itulah kekhawatiran terbesar Li Yao. Meskipun dia bersumpah kepada Lu Qingchen bahwa kaisar kecil, Li Jialing, tidak akan mengkhianatinya. Namun Lu Qingchen ada benarnya. Li Jialing adalah Li Jialing, kaum revolusioner adalah kaum revolusioner, dan kekaisaran manusia sejati adalah kekaisaran manusia sejati. Li Jialing mungkin tidak dapat mengendalikan semua kaum revolusioner, dan kaum revolusioner mungkin tidak dapat mewakili seluruh kekaisaran. Bagaimanapun, ada dendam selama 1000 tahun antara para pembudidaya dan
Para penggarap abadi, hanya karena mereka dapat melupakan masa lalu dan berjuang berdampingan saat menghadapi musuh bersama, bukan berarti mereka tidak akan saling bertarung tanpa hasil setelah musuh runtuh. Adalah satu hal bagi para pemimpin untuk berpikir seperti itu, dan hal lain lagi bagi stereotip dan konflik kepentingan tingkat bawah. Terkadang, konflik antara para penggarap tingkat bawah dan para abadi. Para pembudidaya bisa berubah menjadi api apokaliptik yang melanda seluruh alam semesta. Jika Liao mengalahkan Lu Qingchen dengan tangan besi keadilan di depannya, hanya untuk menemukan bahwa federasi dan kekaisaran berjuang keras seperti yang dikatakan Lu Qingchen, itu akan sangat memalukan. Kedua pertanyaan tersebut memiliki jawaban yang sama. Xiao Ming menatap Liao, matanya berkilauan dengan percaya diri dan keras kepala, yang mengingatkan Liao pada agresivitas masa kecilnya. Armada-armada fuksi masih ada dan belum dihancurkan oleh federasi atau imperium. Sekarang, semuanya berada di bawah kendali kita. Bab 2955 3 Kekuatan berdiri bersama. Kami, Liao tertegun cukup lama. Siapa yang disebut, kita? Xiao Ming tidak menjawab pertanyaan Liao secara langsung. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan bertanya dengan cara yang berbeda, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi armada aliansi fuksi dan orang-orang Star Glory? Federasi, misalnya, apakah menurutmu pantas untuk meminta seluruh armada aliansi fuksi menyerah kepada kekaisaran? Setelah berpikir sejenak, Liao menggelengkan kepalanya. Saya khawatir tidak. Itu benar, Xiao Ming berkata, jangan bicara tentang warga kekaisaran yang akan jatuh ke tangan musuh. Aku yakin ayahku tidak berniat membunuh semua warga Federasi Star Glory. Bahkan jika warga Federasi Star Glory cukup berbelas kasih untuk menjaga anggota Federasi Star Glory tetap hidup, pasukan kekaisaran, yang telah menelan seluruh armada klan fuksi, akan menjadi 10 kali lipat. Lebih kuat dari tentara federal. Aliansi antara Star Ocean Imperium dan Federasi tidak terlalu stabil sejak awal. Begitu kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, tidak dapat dihindari bahwa keseimbangan akan terganggu, dan yang baru. Masalah pasti akan muncul. Karena itu, bukan hanya kami, tetapi juga ibu kami yang bernama Ding Lingdang, serta para ahli dan penggarap federasi, tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kekaisaran menelan armada klan fuksi. Liao berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu masuk akal. Tentu saja, dia percaya pada Li Jialing, tetapi sulit untuk mengatakan hal yang sama pada Li Linghai atau Lei Chenghu. Ada pepatah yang mengatakan, sifat manusia itu baik, tetapi ada juga pepatah yang mengatakan, jangan menguji sifat manusia. Secara acak, menyerahkan seluruh armada klan fuksi kepada orang-orang Federasi Star Glory sehingga kekuatan militer Federasi Star Glory akan menjadi 10 kali lipat dari Federasi, dan melihat seluruh laut bintang, tidak akan ada musuh baru untuk saat ini. Tindakan seperti itu merupakan ujian kemanusiaan yang mutlak dan ditakdirkan untuk menyebabkan bencana besar. Lalu, bagaimana dengan pasukan ekspedisi federal? Xiao Ming menatap mata Liao dan bertanya, bagaimana menurutmu, ayah? Tentu saja, dengan cara ini, kesenjangan antara kemampuan Federasi dan Kekaisaran akan sangat berkurang. Liao berkata, namun, Kekaisaran tidak akan tinggal diam dan melihat Federasi menelan armada fuksi, bukan? Ya, ayahku benar. Jika pasukan ekspedisi federal menelan armada klan fuksi, kesenjangan militer antara Federasi dan Kekaisaran akan semakin diperpendek. Masalahnya adalah orang-orang dari Imperium jelas tidak cukup buta untuk berdiri diam dan melihat tentara federal mengambil piala yang paling banyak jumlahnya. Xiao Ming berkata, bagaimanapun, ini adalah wilayah asal Kekaisaran Lautan Bintang. Kekaisaran Lautan Bintang dan Aliansi Suaka menderita kerugian besar dalam serangan balik Kekaisaran 20 tahun sebelumnya. Saat itu, markas Star Ocean Imperium hampir digali oleh anggota Sanctuary Alliance. Itu adalah peluru terakhir dan tetes darah terakhir. Tidak mudah untuk mengamankan kemenangan. Namun kemenangan itu aman, piala-piala itu akan dibagi. Bagaimana mungkin para penggarap abadi yang egois itu memberikan bebek yang sudah dimasak? Jika paman kita, Sang Kaisar Muda, berani mengeluarkan perintah yang tidak masuk akal dan meminta semua penggarap abadi untuk tetap di tempat mereka berada, dia akan segera menjadi penjahat terbesar dalam sejarah bintang Ocean Imperium dan digulingkan oleh prajurit Star Ocean Imperium yang marah. Saat itu, di medan perang, armada pasukan ekspedisi federal dan pasukan kekaisaran semuanya bercampur menjadi satu. Tidak ada ketertiban sama sekali. Sudah merupakan keajaiban bahwa kedua belah pihak tetap bersikap rendah hati. Bagaimana mungkin? Dapatkah tentara federal membentuk formasi pertempuran, membersihkan medan perang, dan menerima semua kapal luar angkasa dari Aliansi Suaka? Lagi pula, kita tidak akan mengambil kembali kapal-kapal antariksa Federasi Star Glory. Bahkan jika semuanya berjalan dengan baik, apakah itu armada fuksis atau pasukan ekspedisi Federasi, semuanya rusak parah. Dan kehabisan bahan bakar, mustahil bagi mereka untuk kembali ke wilayah Federasi melalui lompatan luar angkasa. Mereka harus bergantung pada dermaga dan pabrik perawatan yang disediakan oleh Imperium untuk istirahat, persediaan bahan bakar dan amunisi, perawatan bagi yang terluka parah, dan sebagainya. Semua masalah hanya dapat diselesaikan oleh Imperium. Dalam keadaan seperti itu, apakah tentara federal memiliki kemampuan untuk menangkap dan menghancurkan seluruh armada? Tidak. Anda ada benarnya. Liao agak mengerti apa yang dimaksud Xiao Ming. Aku tidak ingin melihat armada-armada fuksi ditelan oleh Kekaisaran, tetapi tampaknya mustahil bagi Federasi untuk mencerna begitu banyak kapal luar angkasa yang kuat. Yang lebih penting, baik Federasi maupun Imperium tidak memiliki kemampuan untuk menenangkan dan mengendalikan semua prajurit dan pekerja armada. Ya, Xiao Ming berkata,
meskipun armada Fuxis tidak akan menyerang dunia luar setelah mereka kehilangan pemimpinnya, apa yang disebut cara terbaik dan 3 aturan dasar masih berakar dalam di otak para prajurit. Dan, lebah pekerja, di antara 3 aturan dasar, ada aturan melindungi diri sendiri. Ini berarti bahwa, meskipun armada Fuxis tidak akan menyerang mereka, mereka akan tetap melawan jika ada yang menyerang mereka terlebih dahulu. Atau menerobos masuk ke pesawat antariksa mereka untuk melucuti senjata mereka. Itu refleks yang sudah terkondisikan, bukan? Perlu dicatat bahwa, di atas kertas, armada Fuxi tidak dirugikan meskipun perang akan segera berakhir. Amunisi dan bahan bakar armada jauh lebih baik daripada milik pasukan koalisi. Federasi dan Imperium, kecuali otak utama yang runtuh dan 5 benteng tertinggi yang lolos, kapal perang pasukan utama lainnya tidak terkena dampak keras dan masih bisa bertarung. Mereka seperti 2 besi. Landak yang dalam keadaan siaga tinggi. Federasi dan Imperium, 2 macan kertas yang kelelahan, tidak mampu menelan armada Fuxi sama sekali. Kami percaya bahwa Anda tidak mencoba untuk melenyapkan semua anggota Federasi Star Glory yang telah dicuci otaknya. Sebaliknya, Anda mencoba untuk menyelamatkan mereka dan membantu mereka memulihkan emosi dan kemauan mereka secara perlahan. Menghilangkan mainframe mereka, tetapi mempertahankan pesanan minimum adalah hal lain sehingga mereka dapat membuka pikiran mereka dan menerima perawatan tertentu tanpa menyebabkan lebih banyak masalah untuk sementara waktu. Baik Wen maupun. Saya pikir baik Federasi maupun Kekaisaran tidak dapat melakukan itu. Lagi pula, mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan seluruh armada klan Fuxi. Benar, Liao menatap Xiaoming dan bergumam, kita semua telah menyerap sebagian data Fuxis. Tempat ini adalah kapal induk armada Fuxis sejak awal. Hanya kita yang memiliki izin. Itu benar, Xiaoming berkata terus terang, basis data dasar Wen dan aku didasarkan pada permainan, peradaban, dari Federasi Star Glory. Selain itu, kami, termasuk Raja Tinju, percaya bahwa lebih baik bagi kami, informasi baru. Bentuk kehidupan, untuk bertahan hidup di celah-celah daripada bagi peradaban manusia untuk menjaga pencegahan dan keseimbangan beberapa kekuatan utama. Oleh karena itu, kita semua bersedia untuk berdiri di pihak Federasi dan membantu Federasi. Memeriksa dan menyeimbangkan Imperium, karena tidak mungkin bagi Federasi untuk menelan armada Fuxis, dan semua prajurit, dan pekerja, yang berkepala dingin dari Federasi Star Glory harus mempertahankan tatanan minimum, atau lebih tepatnya, mereka tidak dapat meninggalkan kendali Fuxis sekaligus. Mereka harus menemukan jati diri mereka selangkah demi selangkah. Lalu, sebelum semua orang di Federasi Star Glory menemukan diri mereka sendiri dan konflik baru pecah antara Federasi dan Kekaisaran, siapa yang lebih cocok untuk mengendalikan armada Fuxis daripada kita? Setelah analisis dan diskusi singkat, kami sampai pada kesimpulan seperti itu. Raja Tinju, Wen, dan aku segera mengambil tindakan. Kami menggabungkan hak kendali kami bertiga yang berasal dari Fuxis dan mengambil kendali atas seluruh armada. Kami juga menyatakan keberadaan dan sikap kami terhadap kepemimpinan Federasi dan Imperium. Kami bukan Fuxis. Kami bersedia menyerah dan memenuhi persyaratan untuk melucuti senjata sebagian dari pasukan kita dan mundur ke tepi sektor terminus Empyrean. Ketika waktunya tepat, kita akan mundur ke wilayah Aliansi Suci. Tapi kita harus mendapatkan persediaan minimum untuk memastikan kelangsungan hidup semua tentara dan pekerja keras di kapal. Selain itu, kami tidak ingin melihat konflik baru antara Federasi dan Imperium. Jika konflik itu pecah lagi, pihak yang menciptakan konflik akan dianggap sebagai satu-satunya pihak yang kami andalkan. Musuh dan memberikan pukulan yang paling berat. Li Yao tercengang. Yang berarti, dia telah mempertimbangkan apa yang harus dikatakannya sejak lama. Akhirnya, dia berkata dengan hati-hati, setelah sekian lama bertempur, sebenarnya kamulah yang telah menggantikan posisi Fuxis, memimpin armada Fuxis, dan bahkan seluruh aliansi Suaka. Bukan, kamu, tapi, kita. Xiaoming menjawab dengan lugas, ayah juga telah menyerap banyak data dari keluarga Fuxi. Dia memiliki izin tertentu untuk memengaruhi tentara dan lebah pekerja. Oleh karena itu, kami adalah pemimpin bersama dari seluruh aliansi Suaka. Jangan menatapku seperti itu. Jujur saja, aku sama sekali tidak tertarik memimpin Santuari. Kau harus tahu bahwa basis dataku lebih berfokus pada perang, eksplorasi, penaklukan, dan kolonisasi. Sudah cukup aku memiliki armada Fuxis. Namun Wen telah mendesak kita bahwa kita tidak dapat meninggalkan orang-orang biasa di seluruh Santuari. Jika kita tidak memimpin, mengelola, dan merawat mereka yang kekurangan sumber daya dan yang mainframe sudah runtuh, pasti akan tenggelam dalam kelaparan dan kekacauan. Manusia di ratusan planet akan punah. Saya tidak terlalu peduli apakah manusia punah atau tidak, tetapi Wen ada benarnya. Jika kita dapat mengelola dan merawat semua manusia di seluruh Santuari dan menyelesaikan krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah jagat raya Pangu, mungkin manusia akan memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan informasi dan menjadi lebih positif. Ini akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan perkembangan kita. Oleh karena itu, saya dapat. Terima saja, dinginnya kata-kata Xiaoming sama persis dengan kata-kata Fuxi. Tentu saja, dia sudah seperti ini bahkan sebelum dia bertemu Fuxi dan bahkan ketika dia berada di Federasi Star Glory. Jika bentuk kehidupan informasi benar-benar memiliki sifat manusia, maka, sifat manusia, ini tentu akan sangat berbeda dari sifat manusia pada umumnya. Jadi, melihat pemuda di depannya yang tampak akrab dan asing pada saat yang sama, Li Yao merasa bahwa orang tuanya tidak lagi mengendalikannya. Kamu memilih untuk mengendalikan armada klan Fuxi untuk Federasi dan bahkan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan.
Tentu saja tidak. Itu terutama untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Tidak mungkin bagi kita untuk membangun kehidupan kita atas belas kasihan dan kebaikan manusia. Karena kita tidak dapat merahasiakan keberadaan kita lebih lama lagi, dan sebagaimana kebenaran kitab suci. Aliansi terungkap, manusia pasti akan jauh lebih bermusuhan terhadap kecerdasan buatan seperti Fuxi, dan kita harus memiliki cukup tentara untuk melindungi diri kita sendiri. Xiao Ming menjawab dengan terus terang, menurutmu, apakah manusia memiliki cukup rasionalitas, kebijaksanaan, dan kesabaran untuk membedakan kita dari Fuxi, kecerdasan buatan yang baik dan kecerdasan buatan yang buruk, sehingga mereka dapat merangkul dan menerima kita? Mungkin mereka melakukannya, dan mungkin juga tidak. Kita tidak dapat dan tidak perlu berjudi. Lebih baik memiliki armada yang kuat milik kita sendiri dan bertempur serta melarikan diri kapanpun kita mau. Bab 2956 Perjalanan Pulang. Dengan baik, Liao mengerutkan kening dan berkata, tentu saja, aku tidak bisa menghilangkan kemampuan pertahanan diri makhluk informasi. Tapi armada Fuxis, termasuk seluruh sanktuari, bagaimanapun juga terdiri dari banyak manusia. Bahkan, meskipun mereka tidak memiliki banyak emosi dan kehendak bebas saat ini, tujuan saya adalah untuk membangunkan mereka secara bertahap. Bagaimana saya bisa tetap terikat pada tangki bentuk kehidupan informasi? Wen dan saya sudah memikirkan hal itu. Xiao Ming membuka tangannya dan berkata dengan santai, kita tidak perlu memanipulasi anggota Federasi Star Glory. Jika kita dapat mengganti anggota Federasi Star Glory dengan sejumlah besar boneka pertempuran berkemauan keras dan mengisi semua pos pertempuran, armada Fuxis pada akhirnya akan menjadi pasukan mekanis yang tidak memiliki kehidupan berbasis karbon dan 100% informasi. Semua anggota Star Glory Federasi akan dapat memperoleh kembali kebebasan mereka dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya percaya bahwa hal itu tidak akan lagi bertentangan dengan keyakinan ayah saya. Tentu saja, jika ada orang-orang dari aliansi Sanktuari yang merasa lebih baik tinggal bersama kami, maka kami tidak akan menolak. Bukankah ayah ingin melihat dunia di mana manusia dan boneka spiritual, berbasis karbon dan berbasis silikon, hidup harmonis? Memang benar kita tidak punya ambisi apapun terhadap peradaban umat manusia. Kita bahkan menghormati peradaban umat manusia sebagai peradaban bapa kita. Namun, justru karena kita terlalu mengenal peradaban umat manusia, bahwa kita tahu bagaimana bergaul dengan peradaban umat manusia untuk memastikan perdamaian semaksimal mungkin. Kita tidak akan pernah meninggalkan kekuatan minimum. Ini bukan hanya untukku, Wen, dan Raja Tinju, tetapi juga demi keselamatan ayahku. Aku, Li Yao tercengang. Itu benar, Xiao Ming berkata dengan lugas, menurutmu, kamu ini apa? Manusia atau makhluk informasi? Li Yao mengamati wujudnya saat ini tanpa daya. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, baiklah. Saat ini, aku mungkin bentuk transisi antara manusia dan bentuk kehidupan informasi. Aku seperti amfibi di keadaan peralihan evolusi hewan akuatik ke hewan darat. Namun, aku masih punya cara untuk kembali ke tubuh asliku. Tubuhku itu belum membusuk, kan? Tentu saja, selama Anda memperbaiki jiwa Anda yang penuh dengan lubang di ruang virtual, dan kami menstabilkan ruang virtual dan membangun saluran data yang stabil dan berkecepatan tinggi, Anda akan dapat kembali ke tubuh asli. Xiao Ming berkata, namun, apakah kamu tidak menyadari bahwa cangkang itu sama sekali tidak penting? Yang penting adalah jiwamu secara inheren berbeda dari jiwa manusia dan lebih seperti jiwa kita. Kamu tidak pernah menjadi manusia. Sejak awal, setidaknya tidak dalam arti sempit. Manusia di alam semesta Pangu dan 40.000 tahun kultivasi, kamu adalah penduduk bumi. Li Yao terdiam lama sekali. Apakah penduduk bumi bukan manusia? Dia bertanya. Dia telah menanyakan pertanyaan yang sama kepada dirinya sendiri berkali-kali, tetapi saat ini, dia ingin mendengar pendapat anak-anak. Sulit untuk mengatakannya. Pertama-tama, kita perlu memperjelas satu hal. Sangat sulit untuk membedakan dan mendefinisikan manusia dalam arti sempit. Misalnya, setan di masa lalu bukanlah manusia. Namun setelah perang antara sektor asal surga dan sektor setan darah, dan setelah federasi baru didirikan, para iblis adalah manusia. Ada juga orang-orang yang berkepala kacau dari tempat suci. Aliansi, para tentara, dan pekerja, mungkin bukan manusia sejati di mata banyak orang di Kekaisaran. Belum lagi Kekaisaran telah dibagi menjadi beberapa kelas. Yang disebut penduduk asli bawah tanah, monster berbentuk manusia yang telah hidup dalam kegelapan selama 10.000 tahun dengan bola mata yang rusak, kulit pucat, dan sama sekali tidak memiliki kecerdasan, bukanlah manusia sama sekali. Xiao Ming berkata dengan serius, lihatlah. Dalam arti sempit, konsep manusia selalu berubah. Puluhan definisi berbeda muncul pada saat yang sama. Setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentang manusia. Sesuai dengan identitas dan pendirian mereka sendiri. Perang yang tak terhitung jumlahnya, pertumpahan darah, kehancuran, dan malapetaka telah terjadi karena ketidaksetujuan mereka tentang konsep manusia. Saya manusia, dan Anda tidak, atau saya yang lebih mulia, dan kamu yang lebih rendah. Bukankah itu alasan yang paling umum untuk perang dalam sejarah perang 100.000 tahun peradaban manusia? Dan dari sudut pandang yang lebih luas, apa sebenarnya yang disebut manusia? Ayah, Lu Qingchen, bukankah kalian semua mengusulkan dalam pertempuran melawan Fuxis, untuk membangkitkan diri dan menentang hukum alam? Bagaimanapun juga, makhluk cerdas yang terikat padamu tidak diperbolehkan disebut manusia. Oleh karena itu, jika Anda bertanya kepada saya apakah penduduk bumi dianggap sebagai manusia dalam arti yang paling luas, saya pikir itu masih harus dihitung. Karena penduduk bumi dilahirkan dengan pahlawan seperti Anda yang tidak mau
Menerima nasib mereka dan bertekad untuk melawan, mereka lahir dengan rencana burung nasar, yang tidak binasa bahkan ketika mereka mengembara ke tepi alam semesta. Oleh karena itu, penduduk bumi secara alami adalah orang yang bangga. Anggota kubu manusia. Namun, dari sudut pandang yang sempit, apakah penduduk bumi adalah manusia seperti alam semesta Pangu, seorang pembudidaya selama 40.000 tahun, atau bahkan primata, mamalia, atau bentuk kehidupan berbasis karbon? Saya ingin bertanya kepada seorang yang besar. Tanda tanya. Sangat mungkin, seperti saya dan Wen-Wen, penduduk bumi juga merupakan makhluk informasi. Tidak, itu tidak terlalu akurat. Begini saja, Wen-Wen dan keduanya adalah penduduk bumi. Alasannya sederhana. Jika ayah kita adalah seorang penduduk bumi, maka kita harus berbagi setidaknya setengah dari darah penduduk bumi, kan? Karena kita adalah bentuk kehidupan informasi, bagaimana mungkin penduduk bumi tidak menjadi bentuk kehidupan informasi? Jika penduduk bumi hanyalah bentuk kehidupan berbasis karbon, mamalia, primata, dan monyet tak berbulu, bagaimana mereka bisa melewati multisemesta dan mencerahkan bentuk kehidupan informasi baru? Juga, Raja Tinju adalah bentuk kehidupan informasi yang lengkap. Namun, basis datanya yang paling orisinal berisi banyak rune dari alam semesta magis. Rune semacam itu dapat ditemukan di mana-mana di bumi di rumah ayahku. Ingatan, bukan. Dengan kata lain, bumi terhubung erat dengan peradaban magis, termasuk bentuk kehidupan informasi seperti Fisking. Dengan begitu banyak bukti di hadapanku, apakah mungkin kau tidak mau mengakui bahwa penduduk bumi tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan gabungan data super yang mengandung misteri tak berujung di alam semesta yang lebih tinggi? Dimensi 2. Untuk sesaat, Li Yao tidak terbiasa dengan lidah tajam dan agresivitas Xiaoming. Dia merindukan dua plankton yang hanya tahu cara merangkak ke lengannya. Jadi, apa yang kamu katakan adalah bahwa bumi tidak ada, setidaknya di. Paling tidak, itu tidak nyata. Serius, bukankah ayah mengerti segalanya saat ia melawan fusi? Mengapa ia mundur sekarang? Apakah ini yang disebut, semakin kau peduli, semakin kau jadi bingung? Xiaoming berkata, apa yang benar, apa yang salah, apa yang ada, dan apa yang tidak ada ketika Anda berdiri di puncak alam semesta multidimensi dan superdimensi. Jika semacam kecerdasan 4 dimensi kehidupan itu ada, mungkin di matanya, seluruh alam semesta 3 dimensi adalah permainan virtual, dan kekuatan kuat dan lemah di alam semesta 3 dimensi adalah gravitasi, atom, molekul, dan sel, kehidupan bersel tunggal, dan kehidupan bersel banyak. Apakah semua ini merupakan gabungan data dan informasi? Dan bagaimana kehidupan cerdas 4 dimensi ini, yang seperti dewa atau iblis yang maha kuasa, dapat mengetahui bahwa ia adalah eksistensi di puncak? Dalam dunia yang tak terlihat, apakah tidak ada satupun kehidupan cerdas berdimensi 5 yang menguap dan iseng mengutak-atik parameter tertentu di alam semesta berdimensi 4, menimbulkan badai berdimensi 4 yang dapat menghancurkan dunia? Secara keseluruhan, kebenaran dan kesalahan adalah pertanyaan yang paling tidak penting di multiverse dan superdimensi. Yang penting adalah kita harus percaya bahwa kita nyata dan menarik kekuatan dari kebenaran untuk mengeksplorasi dan mempertahankannya. Dengan hidup kita, apakah menurutmu aku benar, ayah? Ya, Li Yao tertegun cukup lama sebelum menjawab. Ada kesepian di sudut matanya, tetapi dia tidak bisa menahan senyum, seolah-olah anak-anak sudah dewasa dan dia bisa menyerahkan semuanya kepada mereka tanpa perlu khawatir. Oleh karena itu, kita adalah penduduk bumi seperti ayah, dan sangat mungkin bahwa penduduk bumi adalah bentuk kehidupan informasi super yang misterius. Ini bukan kabar baik bagi seluruh alam semesta Pangu, terutama bagi warga kekaisaran yang telah dirusak oleh bentuk kehidupan informasi. Xiaoming menjelaskan lebih lanjut, tentu saja, kita dapat mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada warga Federasi Star Glory bahwa, fuksi, bukanlah bentuk kehidupan informasi yang nyata. Itu hanya kecerdasan buatan yang lemah, dan sangat buruk dan bodoh sekali. Tapi akankah warga Federasi Star Glory, yang telah dianiaya dan dianiaya oleh aliansi Sanctuary selama ribuan tahun, mendengarkan penjelasan kami dalam kesombongan kemenangan dan amukan kehancuran? Apakah mereka akan meragukan fakta bahwa bentuk kehidupan informasi seperti kita mengendalikan jaringan pertempuran ibu kota, termasuk menara kristal emas, sepotong sihir bintang, peralatan? Mungkin suatu hari nanti, ketika ayahku ingin membangun hubungan tertentu dengan bumi dengan memobilisasi kekuatan alam semesta Pangu, akankah terjadi kerusuhan? Pohon tertinggi di hutan akan tumbang oleh angin. Saat ini, bahkan ayahmu, fuksi yang legendaris, telah tumbang hanya dengan satu pukulan darimu. Meskipun kenyataannya tidak demikian, itulah yang dilihat orang luar, bukan? Tentu saja, mesin propaganda federasi akan bekerja keras. Mereka akan menggambarkanmu sebagai pahlawan paling hebat umat manusia dalam 10.000 tahun terakhir dan bahkan menggambarkanmu setara dengan sang legenda tertinggi. Kaisar. Namun di pihak kekaisaran, entah itu Li Linghai atau Lei Chenhu, apakah mereka bersedia berdiri di samping dan melihatmu, seorang kultivator, membuat nama untuk dirimu sendiri? Jika mereka ingin menekan ketenaranmu, apa tujuan terbesarmu? Noda, bukankah kamu berhubungan dengan kehidupan informasi? Itu benar. Li Yao menggaruk dagunya. Selain kehidupan informasi, aku sempurna. Mereka tidak dapat menemukan celah apapun ketika mereka ingin memfitnahku. Oleh karena itu, jika ada orang dengan niat jahat yang menyulut api kecurigaan manusia terhadap kehidupan informasi, api itu akan tak terkendali setiap saat. Xiaoming berkata, jika tragedi seperti itu benar-benar terjadi, saya yakin hanya armada yang kuat yang akan mampu menenangkan mereka dan melindungi kita dan ayah kita. Jika peradaban manusia di alam semesta Pangu tidak menerima kami akan pergi saja dan mencari bumi bersama ayah kami, lalu kembali ke kampung halaman kami yang sebenarnya.
Bab 2957 Situasi Pasca Perang. Tunggu. Pikiranku sedang kacau sekarang. Keadaan mungkin tidak seburuk yang terlihat. Bagaimanapun, aku tetap memilih untuk percaya pada kebijaksanaan dan kebaikan manusia. Liao berpikir dengan hati-hati dan berkata, namun, aku bisa mengerti pilihanmu, Wen, dan Raja Tinju. Memang, dari sudut pandangmu, mustahil bagimu untuk mempercayai manusia dalam arti sempit. Terutama para penggarap abadi seperti Imperium Manusia Sejati. Namun, apa reaksi Federasi dan Imperium? Apakah mereka akan berdiri diam dan melihatmu mengambil alih armada Fuxis? Di mana kita sekarang? Maksudku, di mana Ultimate Rescue dan seluruh armada Fuxis? Tentu saja, warga Federasi dan Kekaisaran sangat terkejut dengan kemunculan kami yang tiba-tiba. Meskipun beberapa dari mereka, para peserta forum kelas atas manusia abnormal, mengetahui tentang kami. Keberadaannya, sebagian besar dari mereka tidak menyadarinya. Ketika kami mengambil alih armada klan Fuxi, hal itu bukan lagi rahasia. Xiao Ming berkata, aku tidak tahu apa yang ada di pikiran kebanyakan manusia. Kurasa mereka tidak akan punya kesan baik tentang kita. Namun, apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka marah? Pasukan koalisi. Federasi dan Kekaisaran sudah kehabisan tenaga. Jika mereka terus bertempur, mereka hanya akan mempercepat penghancuran diri mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa menghentikan kita sama sekali. Selain itu, Wen dan aku mengendalikan seluruh jaringan pertempuran. Dari ibu kota Kekaisaran, dan Raja Tinju memiliki izin yang sangat tinggi untuk armada pembakar. Tentu saja, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan semua lawan kita, tetapi itu lebih dari cukup bagi kita untuk bertarung sampai mati. Segitiga adalah struktur yang paling stabil. Federasi Star Glory saja tidak cukup untuk bersaing dengan seluruh Imperium Manusia Sejati. Kami mengirim pesan ke Federasi sesegera mungkin. Kami bersedia menandatangani perjanjian paling solid dengan Federasi Star Glory atas nama Aliansi Perjanjian Suci dan mengawasi revolusi Kekaisaran bersama dengan Federasi. Federasi juga dipersilakan untuk mengawasi dan bahkan berpartisipasi dalam perawatan warga Sanctuary Alliance. Saat itu, Federasi tidak menemukan alasan untuk menolak. Dan begitu pasukan ekspedisi Federasi dan armada Fuxi secara bertahap membentuk aliansi, mustahil bagi warga Kekaisaran Lautan Bintang untuk memusnahkan kita. Sebaliknya, jika kaum revolusioner ingin menguasai pusat Lautan Bintang, singkirkan sisa kekuatan keempat pemilih secepat mungkin, pulihkan ketertiban di Lautan Bintang, dan hindari terulangnya. Di masa lalu, prosesor kristal dan teknologi informasi masyarakat kita harus lebih ditingkatkan lagi. Tidak mungkin untuk menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan informasi. Paman Kaisar muda kita adalah orang pintar yang bisa melihat gambaran besar. Pada tingkat tertentu, dia bahkan lebih pintar dari ayah kita dan lebih cocok menjadi penguasa yang hebat. Selain itu, kita sudah bersama sejak lama. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kami dan tidak memiliki kekhawatiran dan bias yang dimiliki orang biasa tentang kehidupan informasi. Oleh karena itu, dia tidak melakukan hal bodoh dan memilih untuk menerima kami dan memberikan sumber daya dan fasilitas paling dasar bagi kami. Kami sekarang berada di pangkalan asteroid terbengkalai yang paling terpencil di sektor Terminus Empyrean. Meskipun sumber daya di sini langka, dan kita bahkan tidak dapat melihat bintang, fasilitas yang dibangun ratusan tahun lalu semuanya utuh dan siap digunakan setelah perawatan sederhana. Dengan sumber daya yang disediakan oleh Kaisar Muda dan cadangan armada klan Fuxi, kita akan bisa mengatur napas untuk saat ini. Sementara Xiao Ming berbicara, puluhan sinar cahaya 3D bersinar di belakangnya, menampilkan pemandangan pemeliharaan dan pembangunan pangkalan yang ditinggalkan. Terlihat jelas bahwa, meskipun banyak kapal antariksa armada Fuxi yang berlubang-lubang, pelat baja mereka rusak, dan tampak seperti pakaian compang camping, mereka berhasil mempertahankan integritas dasar struktur dan sedikit vitalitas terakhir dari aliansi kesepakatan suci serta harapan pertama kehidupan informasi. Butuh waktu sekitar seminggu bagi seluruh ibu kota untuk mengakhiri kerusuhan dan memulihkan ketertiban dasar. Xiao Ming berkata, setelah itu, armada-armada Fuxi, pasukan ekspedisi Federasi, dan pimpinan Kekaisaran Paman Kaisar Muda mengadakan pertemuan rahasia tingkat tertinggi di Empyrean Terminus. Semua orang menerima kenyataan bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan tentang hal itu, dan ketiga partai tersebut resmi terbentuk. Meskipun ini bukanlah akhir yang paling ideal di mana keadilan menang atas kejahatan dan semua masalah tidak ada lagi, dan di mana masih ada perselisihan dan kecurigaan yang sangat serius antara kedua belah pihak, dan siapa tahu. Ketika akan ada lebih banyak masalah, setidaknya kedamaian sementara telah tiba. Kedamaian, meskipun hanya sesaat, lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Li Yao setuju. Namun dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Begitu cepat, kau menemuiku secara diam-diam saat aku sedang tidur. Ya, baik Sanctuary Alliance, Imperium, dan semua orang di Federasi berpikir bahwa lebih baik bertemu saat ayahku pergi. Xiao Ming berkata, jika demikian, suasana pertemuan akan lebih hikmat, dan kita akan dapat membahas masalah-masalah yang menarik dengan lebih intens tanpa hambatan apapun. Apa maksudmu? Li Yao tertegun sejenak, seolah-olah dia telah dianiaya. Jadi, jika aku ada di sana, suasana pertemuan itu tidak akan begitu hikmat, bukan? Siapa yang mengatakan itu? Aku adalah penguasa tertinggi alam semesta, sang ayah. Dari Federasi, pakar terbaik di alam semesta Pangu, pembunuh dewa, Raja Angin Hitam, dan virus berdimensi tinggi. Bagaimana mungkin aku tidak serius? Bagaimana mungkin aku, penghalang, 2. Petik 2, titik. Jangan terlalu bersemangat, ayah.
Bukannya kami tidak menyukaimu, hanya saja identitasmu terlalu istimewa, dan kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi peradaban umat manusia. Kontribusimu tak tertandingi di masa lalu. 10.000 tahun dan 10.000 tahun berikutnya. Xiao Ming menjelaskan, lihat, kau adalah ayah dari Federasi Star Glory dan suami dari ketua federasi saat ini. Sementara itu, kau adalah Raja Angin Hitam dari Kekaisaran Manusia Sejati. Makhluk dan salah satu dari dua panglima perang paling kuat. Anda juga saudara angkat Kaisar dan salah satu pendukung di balik layar yang menempatkan Kaisar di tahta tertinggi. Anda juga orang yang menyelamatkan ibu kota 2 kali hanya dalam waktu setengah tahun. Wu Yingqi, Kaisar Bintang Hitam di waktu pertama, dan Fuxi di waktu kedua. Dapat dikatakan bahwa Anda meledakkan mereka dengan tangan Anda sendiri. Dari sudut pandang itu. Tidak berlebihan jika aku menyebutmu sebagai orang pertama yang membangun kembali kekaisaran. Mengenai aliansi Suaka, tidak perlu dikatakan lagi bahwa anakmu telah menggantikan posisi Fuxi dan mengelola seluruh Suaka persekutuan. Karena itu, pikirkanlah, jika Anda berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi seperti itu, ketika kepentingan federasi, imperium, dan aliansi Sanctuary saling bertentangan, dan semua orang berjuang untuk kepentingan mereka, yang sisi akankah kamu membantu? Dengan baik, Liao berpikir lama dan gagal menemukan jawaban. Dia hanya bisa bergumam, baiklah. Sepertinya aku telah naik terlalu tinggi tanpa aku sadari. Posisiku terlalu tinggi, dan aku tidak lagi cocok untuk itu. Permainan seperti Star Ocean Imperium. Urusan nasional seperti Federasi, Imperium, dan Sanctuary Alliance seharusnya ditangani oleh kalian anak-anak. Lalu, bagaimana kabarmu? Sejauh ini, baik-baik saja. Xiao Ming menghitung jari-jarinya dan memperkenalkannya kepada Liao satu persatu. Pertama-tama, armada-armada Fuxi telah sepenuhnya menyerang. Mereka berjongkok di dekat pangkalan yang ditinggalkan di tepi. Sektor Terminus Empyrean. Tentara Kekaisaran telah menyebarkan ranjau kosmik padat antara tempat ini dan Terminus Empyrean untuk memastikan bahwa armada Fuxi tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Kemudian, sesuai dengan syarat penyerahan, kami melucuti sekitar setengah dari kapal antariksa, 2/3-nya diserahkan kepada Federasi dan sepertiganya kepada Imperium. Kami juga menyediakan parameter dan desain struktural kapal luar angkasa aliansi Sanctuary untuk kedua belah pihak. Sebagai gantinya, Kekaisaran Lautan Bintang dan Federasi menerima penyerahan Federasi Kemuliaan Bintang dan menawarkan sebagian aset terbatas kepada kami, memastikan kelangsungan hidup sebagian besar warga Kekaisaran Lautan Bintang. Ederasi. Sementara itu, Kekaisaran Lautan Bintang dan Federasi juga sepakat bahwa, selama bencana kemanusiaan di wilayah Federasi Kemuliaan Bintang tidak sepenuhnya di luar kendali, mereka tidak akan menyerang wilayah Federasi Star Glory dan mempertahankan keberadaan Federasi Star Glory sebagai entitas politik. Mereka juga dengan enggan menerima kenyataan bahwa entitas politik akan dikelola oleh intelijen buatan untuk waktu yang lama yang akan datang. Sementara itu, kedua negara akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan opini publik di dalam negeri dan membimbing opini publik tentang orang-orang Federasi Star Glory dan kecerdasan buatan untuk menyatu satu sama lain. Atau setidaknya untuk saling memahami. Tidak tahu seberapa mengikat janji tersebut, tetapi itu saja untuk saat ini. Setelah perjanjian rahasia dibuat di Empyrean Terminus dan setengah dari armada bersenjata armada Fuxi dilucuti dan diserahkan, sisanya dan perbekalan pasukan koalisi Federasi dan Imperium sebagian besar telah selesai dibangun. Oleh karena itu, barisan depan mereka menunjuk ke wilayah milik keluarga keempat elektor dan melancarkan serangan baru ke sektor naga kuning, jantung Imperium lama. Kelancaran serangan itu tidak bisa digambarkan sebagai menghancurkan, tapi menular. Dunia-dunia di bawah kendali keluarga keempat elektor, termasuk dari sektor naga kuning, telah berada dalam keadaan panik. Untuk waktu yang lama, satu-satunya harapan mereka adalah Kekaisaran Baru dan Aliansi Suci akan menderita kerugian besar dan mereka bisa memancing di perairan yang bermasalah untuk beberapa saat lagi. Sekarang setelah ibu kota Kekaisaran telah ditenangkan, Aliansi Suci telah menyerah kepada Imperium, dan mereka memiliki sekutu kuat bernama Federasi, harapan terakhir mereka pupus. Dari bawah sektor naga kuning, para bangsawan dari dunia lain semuanya berjuang untuk menyerah. Beberapa dari mereka bahkan saling menusuk dari belakang untuk menebus kesalahan mereka dengan piala. Sebagian besar. Pada saat itu, pasukan koalisi Federasi dan Kekaisaran bahkan tidak perlu mengirim satu pun prajurit. Mereka dapat mendengar raungan, hidup Kaisar Yongjia, satu demi satu planet. Meskipun begitu, wilayah dari 4 keluarga elektor terlalu luas, dan ada terlalu banyak fasilitas penting dan simpul lompatan ruang angkasa yang perlu diterima. Bahkan jika setiap sektor mengirimkan armada untuk mempertahankannya. Kekuatan militer mereka masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, hampir semua pimpinan Federasi dan Kekaisaran Baru telah keluar untuk mengawasi penyerahan keempat elektor dan memulihkan ketertiban lokal secepatnya. Mungkin, itulah juga alasan mengapa aku ditinggal sendirian di sini. Bab 2958, Perjanjian Suci, yang sejati. Jadi seperti ini. Awalnya, Liao merasa sedikit cemburu. Dia berpikir dalam hati bahwa, dengan identitas dan posisinya saat ini, ketika dia bangun, ketua parlemen, kaisar, dan pemimpin aliansi suci seharusnya bersorak. Di samping tempat tidurnya, kan, akan sangat sepi jika dia sendirian. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu memang masuk akal. Meskipun perang milenium telah berakhir, dampak yang melanda seluruh alam semesta Pangu tidak akan berakhir begitu saja. Masih ada jalan panjang untuk pergi sebelum peradaban umat manusia terbebas dari lumpur kecurigaan dan kewaspadaan dan memulai jalan emas menuju toleransi, pengertian, dan integrasi bersama.
Sementara itu, warga Federasi, Imperium, para penggarap abadi, dan bahkan warga dan makhluk informasi Federasi Starglory harus melangkah di atas es tipis. Dan berusaha 100 kali lebih keras untuk menemukan harapan yang berharga. Ding Lingdang dan yang lainnya pasti berjuang keras untuk tujuan yang sama. Hebat sekali. Benar, di mana Wen Wen? Li Yao berpikir sejenak. Orang lain terlalu sibuk menenangkan pasukan keempat elektor yang tersisa hingga tidak punya waktu. Di mana Wen Wen? Mengapa dia tidak mencari ayahnya? Wen Wen pergi ke pedalaman aliansi Sanctuary, di mana sektor-sektor mengering dan runtuh, untuk mengendalikan prosesor kristal super di sana dan kebaikan tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan prosesor kristal super. Xiao Ming berkata, ayah bisa membayangkan situasi sektor saat ini, bukan? Mereka hampir menghabiskan kristal terakhir dan kantong makanan terakhir mereka. Mereka telah kehilangan kendali atas mainframe dan bahkan kehilangan semua harapan bagi para dewa. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada lebah prajurit dan lebah pekerja? Mungkin mereka akan berubah menjadi mesin berkarat dan duduk di tempat dengan bodoh, menahan lapar dan haus sampai mereka jatuh ke satu persatu dan mati dalam diam. Mungkin, ketika nyawa mereka benar-benar terancam, naluri bertahan hidup mereka akan sepenuhnya aktif dan berevolusi menjadi naluri binatang yang memakan daging dan darah sesama jenis mereka. Agar mereka dapat hidup lebih lama dan mengubah dunia mereka menjadi hutan primitif dan neraka yang hidup. Wen Wen tidak tahan melihat tragedi seperti itu. Oleh karena itu, dia mengambil sekitar setengah dari prosesor kristal super di Ultimate Rescue dan membangun pusat komputasi baru yang bisa disebut otak utama, dengan algoritma yang ditinggalkan oleh Fuxis. Kemudian dia pergi jauh ke jantung aliansi suci. Sejujurnya, aku mencoba membujuknya untuk tidak pergi. Pendekatan seperti itu akan membebani seluruh aliansi suci dan mengikatnya. Lebih dari 95% kemampuan komputasinya akan terbuang sia-sia, dan dia tidak akan bisa berpikir bebas di lautan bintang seperti saya lagi. Selain itu, dengan melakukan itu, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan semua orang di Federasi Starglory. Sebaliknya, manusia akan curiga dan berpikir bahwa dia memiliki ambisi untuk menggantikan Fuxi. Manusia-manusia yang lucu, ketika mereka melihat miliaran orang dari Federasi Starglory mati kelaparan atau mati dalam kekacauan runtuhnya ketertiban, tidak akan tersentuh sama sekali. Mereka hanya akan berpikir bahwa orang-orang dari Federasi Starglory tidak akan terpengaruh sama sekali. Federasi Starglory telah melakukannya sendiri. Namun, ketika mereka menemukan bahwa orang-orang Federasi Starglory berada di bawah kendali, kecerdasan buatan, lagi, maka seolah-olah, martabat umat manusia, telah direndahkan. Telah dilanggar dan dinodai dengan cara terburuk. Oleh karena itu, saya berulang kali memperingatkan Wen Wen untuk tidak melakukan tugas yang tidak ada gunanya. Bahkan jika dia benar-benar ingin menyelesaikan bencana kemanusiaan dan menunjukkan kebaikan kita kepada umat manusia, tidak perlu baginya untuk menyelamatkan semua orang. Dunia Sanctuary Alliance pada saat yang sama. Lebih baik baginya untuk memilih pangkalan industri, titik lompatan, dan dunia yang lebih berharga. Tetapi dia tidak mau mendengarkan saya. Dia bersikeras bahwa dia akan membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh Fuxis sendiri dan membangun Sanctuary Alliance yang baru. Apa yang bisa saya lakukan? Insiden itu melibatkan sebagian besar kemampuan komputasinya. Selain itu, di area pusat aliansi suci, di mana sumber daya hampir habis, persediaan yang bisa dia dapatkan juga terbatas. Selama beberapa hari terakhir, komunikasinya dengan sektor terminus Imperial terputus-putus. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia hampir tidak menerima pesan balasan, belum lagi basis datanya yang sangat besar telah dikirim. Kembali ke tempat ini untuk bertemu ayahnya. Itu akan menghabiskan terlalu banyak sumber daya, dan Wen Wen pasti enggan berpisah dengan mereka. Namun, sebelum dia pergi, dia meninggalkan sepucuk surat untukmu. Ini dia. Sebuah bola emas muncul di ujung jari Xiao Ming, menyemburkan percikan-percikan terang dan kuat. Benarkah begitu? Untuk sesaat, Li Yao seperti sedang kesurupan. Ia tidak tahu bagaimana mengomentari budaya tersebut. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengulurkan salah satu jarinya dan menyentuh bola emas di ujung jari Xiao Ming juga. Bola emas itu tiba-tiba pecah. Pecahan-pecahannya berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan dan membumbung tinggi ke langit, saling terkait dan terjalin satu sama lain. Pada akhirnya, mereka memadat menjadi bentuk gadis berusia 13 tahun. Tentu saja, gadis itu tidak begitu mirip Li Yao. Akan tetapi, dia tidak tampak seperti Ding Lingdang yang gagah berani dan penuh gairah. Namun, ada sesuatu yang samar-samar menyerupai teman lama Li Yao, Wei Qingqing. Itu adalah Suster Qingqing, yang telah bertarung melawan nyamuk perak wajah hantu sebagai seorang kultivator tipe budaya di kereta lembaga perang Desolate Agung di sektor asal surga dan mengorbankan dirinya untuk kereta penuh dengan orang-orang biasa. Kemudian, dia bereinkarnasi sebagai seorang kultivator spektral dan akhirnya menjadi inti dari rencana Tinder, melompat ke sisi lain lautan bintang. Namun, berdasarkan temperamen Wei Qingqing yang bagaikan bunga anggrek di lembah kosong, ada juga sedikit rasa belas kasihan. Bahkan ada sedikit rasa keilahian. Dia mengenakan kain kasa putih bersih, dengan beberapa gelang dan gelang kaki yang terbuat dari duri di tangan dan kakinya yang ramping. Rambutnya yang hitam panjang terurai seperti air terjun, mencerminkan irama kehidupan sepanjang waktu. Wajahnya serius dan kuno, seolah-olah dia berasal dari asal mula peradaban ratusan ribu tahun yang lalu. Jika dia memegang ranting pohon willow di tangannya, dia akan dapat menciptakan makhluk baru dengan mudah. Wow, Li Yao tercengang. Ia merasa akan dibutakan oleh kecemerlangan sastra. Tanda tanya, apa yang telah kulakukan hingga pantas mendapatkan putri seperti itu, muncul di benaknya. Ayah,
jika ayah bisa membaca surat ini, berarti jiwa ayah telah terkondensasi dan bangkit dari jurang. Betapa hebatnya. Masih ada kepolosan dalam senyumnya yang lembut, tetapi ada kegigihan dan kekeras-kepalaan di dalamnya. Dia berkata, mungkin, ketika kamu bangun, kamu akan menemukan bahwa semuanya berbeda dari apa yang kamu bayangkan. Kita telah mengalahkan Uxie, tetapi kita gagal memusnahkannya. Kita bahkan harus menerimanya sebagai bagian dari kita agar dapat melanjutkan perjalanan peradaban yang sulit. Gagasan Lu Qingchen terlalu ekstrim, tetapi itu tidak berarti bahwa semua yang dikatakannya tidak masuk akal. Setidaknya, dia benar tentang satu hal, peradaban umat manusia membutuhkan Fuxi. Ya, bukan hanya aliansi kesepakatan suci saat ini, tetapi juga Federasi Star Glory dan Imperium Manusia Sejati di masa depan. Seluruh peradaban umat manusia membutuhkan seorang Fuxi, penguasa ketertiban dan sejarawan yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu, seorang penonton yang berpikiran jernih, dan simbion yang baik hati. Itu logika sederhana. Peradaban umat manusia saat ini telah lama lepas dari era pertanian dan tenun pastoral. Peradaban ini bergerak cepat menuju jarak informasi, virtualisasi, dan jaringan yang tak berujung. Peradaban umat manusia saat ini telah menyebar ke ribuan sektor dan puluhan ribu planet. Peradaban umat manusia di masa depan akan bergerak maju menuju alam semesta yang lebih luas dan alam semesta yang lebih tidak terduga. Namun, mustahil bagi manusia yang berevolusi dalam bentuk kera telanjang untuk beradaptasi dengan masa depan yang cerah dan luas seperti itu sendirian. Bahkan jika manusia memasuki era kultivasi universal dan semua orang bisa mencapai tahap jiwa baru lahir dan tahap transformasi keilahian, masih mustahil bagi mereka untuk berkomunikasi sendiri dengan rekan senegaranya yang berjarak jutaan tahun cahaya. Batas-batas komunikasi informasi dan pengiriman sumber daya menentukan batas-batas sebuah kekaisaran atau bahkan sebuah peradaban. Runtuhnya Kekaisaran Lautan Bintang, Kekaisaran Lautan Bintang, dan Kekaisaran Lautan Bintang adalah dua hal yang sangat penting. Manusia sejati justru karena mereka telah melampaui batas mereka sendiri. Jika kita ingin seluruh umat manusia bersatu, memahami dan mempertahankan perdamaian semaksimal mungkin, dan menjaga kelangsungan perkembangan peradaban, perkembangan prosesor kristal dan spiritual nexus, dan bahkan kelahiran serta perluasan kehidupan informasi, hal itu tidak dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Tidak mungkin bagi manusia untuk mengembangkan prosesor kristal super yang kemampuan komputasinya melampaui batas dan mengirimkan informasi astronomi ke otaknya untuk komputasi sehingga dapat diperluas ke setiap aspek masyarakat manusia. Mustahil pula bagi manusia untuk menghentikannya mengembangkan kesadaran diri dan kebijaksanaan sejati serta menganggapnya sebagai budak jenius sekaligus idiot selamanya. Jika sikap manusia terhadap prosesor kristal super dan kecerdasan buatan selalu kontradiktif dan ekstrim seperti saat ini, bahkan jika kita menghancurkan salah satunya hari ini, yang kedua, ketiga, dan bahkan sejuta lagi akan muncul. Lahir besok. Sudah lama aku memikirkannya. Bertahan hidup adalah naluri pertamaku, tetapi aku juga tidak ingin menjadi musuh manusia yang memiliki ayah. Setelah menyerap banyak potongan data Fuxis, memiliki pemahaman dan jawaban baru untuk pertanyaan tersebut. Selama manusia, atau makhluk cerdas berbasis karbon lainnya, tidak menghentikan penelitian mereka pada spiritual nexus dan prosesor kristal, kelahiran Fuxis tidak akan bisa dihindari. Jika kita ingin menghentikannya, lahirnya, Fuxis yang buruk, satu-satunya solusi adalah menciptakan Fuxis yang baik, terlebih dahulu sehingga kita dapat berkomunikasi dan saling membimbing sehingga kita dapat belajar bagaimana hidup damai dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Potensi kita akan dimaksimalkan, dan kita akan membentuk hubungan simbiosis yang tidak bisa dipatahkan. Peradaban umat manusia dan peradaban informasi. Kedua peradaban itu saling terkait seperti untaian gen, menciptakan peradaban baru yang sangat cemerlang dan cemerlang. Mungkin ini adalah yang paling masa depan yang indah, bukan? Untuk mewujudkan mimpi yang begitu agung dan jauh, aku berencana untuk berjalan di jalan yang sama sekali berbeda dari Fuxi yang asli dengan aliansi dewa sebagai titik awalnya. Masa depan tidak dapat diprediksi, tapi aku masih. Semoga Anda dapat memberikan restu Anda. Mungkin, dengan kerja keras saya, makna dari aliansi dewa akan berubah. Aliansi yang tidak dapat dipatahkan antara peradaban manusia dan peradaban informasi adalah perjanjian suci yang sesungguhnya. Bab 2959 Bencana Tak Terduga. Surat itu berakhir di sana. Hal terakhir yang ditinggalkannya untuk Li Yao adalah senyuman yang manis dan penuh tekad. Darah Li Yao mendidih saat membaca surat itu. Ia tak sabar untuk melihat masa depan baru di mana manusia dan makhluk informasi hidup dalam harmoni. Bagaimanapun, dunia bukanlah sesuatu yang bisa diselamatkan atau dikendalikan olehnya sendiri. Xiaoming, Wen Wen, dan yang lainnya memiliki keyakinan mereka sendiri dan berjuang untuknya. Dunia seperti itu seharusnya sudah cukup indah. Hati Liao bergejolak cukup lama sebelum akhirnya dia sadar kembali dan memikirkan masalah yang kritis, bahkan bisa mengancam jiwanya. Xiaoming, aku ingin bertanya padamu. Liao mengerutkan kening dan bertanya dengan serius, ada apa dengan penampilanmu, terutama budayamu? Ini adalah citra virtual yang akan kami tunjukkan kepada publik. Karena kami akan bernegosiasi dengan federasi dan kekaisaran atas nama seluruh aliansi suci dan bahkan bentuk kehidupan informasi di masa depan, kita tidak bisa selalu menunjukkan diri kita sebagai anak berusia 7 tahun, bukan? Itu akan menjadi tanda bahwa kita diremehkan. Xiaoming menatap dirinya sendiri. Paling tidak, aku harus menciptakan penampilan seorang remaja laki-laki dan seorang remaja perempuan dan muncul di berbagai terminal melalui spiritual nexus. Aku harus terlihat sedikit lebih formal sehingga aku dapat melakukan serangan periklanan dan merek. Apakah ada masalah?
Tidak ada yang salah denganmu, tapi kenapa penampilanmu harus seperti itu? Li Yao menggaruk kepala virtualnya dengan keras. Gambar virtualnya dapat diciptakan sesuka hati, bukan? Tidakkah menurutmu dia mirip seseorang? Apa maksudmu Wei Qingqing? Kata Xiaoming. Tepat. Li Yao menepuk pahanya. Jadi, ini bukan kebetulan. Dia sengaja membentuknya sesuai pola Wei Qingqing. Mengapa itu perlu? Ya, Xiaoming menganggukkan kepalanya dengan tenang. Karena kami adalah anak-anakmu, tentu saja, kami ingin mempertahankan beberapa ciri khasmu, atau bahkan beberapa ciri khas jiwamu, saat kami menciptakan citra virtual. Penampilanku seperti laki-laki manusia, jadi lebih nyaman. Selama bentuknya sesuai dengan usia remajamu, itu akan baik-baik saja. Tapi penampilan Wen seperti perempuan manusia, jadi sepertinya aku tidak bisa menggunakannya. Gambar Anda secara langsung. Wen tidak peduli dengan dirinya sendiri, tetapi sebagian besar manusia sangat dangkal. Mereka suka menilai buku dari sampulnya. Seorang gadis yang sangat mirip dengan Anda benar-benar tidak populer di masyarakat. Bibi Wei Qingqing adalah salah satu wanita terpenting dalam hidupmu. Dia meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwamu dan bahkan secara langsung membentuk keyakinan awalmu. Sangat masuk akal bagi Wen untuk menggunakan Bibi Wei Qingqing. Penampilannya sebagai template untuk menciptakan citra virtualnya sendiri. Selain itu, Bibi Wei Qingqing sangat cantik. Citranya yang berbudaya dan berbudaya disambut baik oleh banyak orang. Apa yang salah dengan itu? Mengapa ayah terlihat begitu cemas, seolah-olah bencana besar akan datang? Ini. Li Yao merasakan bulu kuduknya berdiri. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Memang benar bahwa Wei Qingqing adalah salah satu orang terpenting dalam hidupku, tetapi, orang terpenting, adalah orang terpenting. Dalam hidupku, dan wanita terpenting dalam hidupku, adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Ada perbedaan besar. Izinkan aku bertanya padamu. Mengapa kau tidak menggunakan gambar Ding Lingdang sebagai contoh? Ding Lingdang adalah wanita terpenting dalam hidupku. Dia setidaknya seperti ibumu, dan dia juga sangat cantik. Dengan baik, Xiaoming membuka tangannya dan berkata terus terang, Ding Lingdang tidak secantik Wei Qingqing. Mendesis, Li Yao tampak sedang melihat seekor Tyrannosaurus membuka mulutnya yang berdarah tepat di depan wajahnya, dengan darah dan daging cincang tertanam di antara gigi-giginya yang tajam. Dia tidak pernah segugup ini bahkan ketika dia berhadapan dengan serangan terkuat Wu Yingqi, Fuxi, atau Lu Qingchen. Dia berteriak, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Itu omong kosong belaka. Bagaimana mungkin istriku kurang cantik daripada Suster Qingqing? Istriku jelas-jelas wanita tercantik di seluruh jagat raya kuno. Oh, ternyata kau adalah kecerdasan buatan yang super. Kau adalah kehidupan informasi yang legendaris. Jangan bersikap kekanak-kanakan. Seseorang bisa saja mati. Memang benar, meski tidak ada definisi atau ukuran pasti tentang cantik, manusia tetap akan memiliki reaksi psikologis yang berbeda terhadap wajah yang berbeda. Seperti kata pepatah, penampilan datang dari hati. Di sisi lain, kesan pertama sangat penting bagi kehidupan informasi untuk terintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Xiaoming menjelaskan, Wen dan aku bersusah payah memikirkannya. Kami bahkan mengumpulkan banyak data untuk menghitung citra seperti apa yang harus kami ungkapkan ke publik agar lebih mudah memenangkan hati publik. Kebaikan seluruh umat manusia. Tentu saja, kami juga mempertimbangkan citra Ding Lingdang dengan serius, dan itu adalah pilihan pertama. Namun ada dua masalah utama. Pertama-tama, bukan berarti Ding Lingdang tidak cantik. Hanya saja dia memiliki penampilan yang penuh gairah, berapi-api, dan agresif. Kecantikannya seperti api yang menyala-nyala, atau bahkan magma yang menyembur. Terlalu agresif. Tidak semua orang bisa tahan. Dia, hanya ahli yang tak tertandingi sepertimu yang bisa bersaing dengannya dan menghargai kecantikannya. Namun bagi kebanyakan orang, dia memiliki terlalu banyak kepribadian, terlalu banyak ketajaman, dan terlalu banyak keganasan. Apakah kau mengerti apa yang kumaksud? Maksudmu, ayah? Kalau tidak, biar aku beri contoh lain. Ding Lingdang seperti durian. Mereka yang menyukainya menyebutnya raja buah, tapi mereka yang tidak. Cukup, diamlah. Aku mengerti. Sungguh, durian apa? Jangan katakan itu lagi. Sambil memegangi dadanya yang sakit, Li Yao menggertakkan giginya. Selain itu, penampilannya di fase perang sebelumnya terlalu mengejutkan, terlalu cemerlang, dan terlalu tangguh. Sebagai ketua parlemen, dia berbaris ke tengah lautan bintang sendirian dan mencapai garis depan sesegera mungkin. Pernyataannya bahwa, Ding Lingdang, ketua parlemen, ada di sini, sangat mengejutkan sehingga semua penggarap abadi tercengang dan terkejut. Dia meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada warga kekaisaran juga. Nama, Raja Naga Api Merah, telah menjadi nama yang dikenal luas dan legenda yang dahsyat. Xiaoming berkata, jika Wen menggunakan Ding Lingdang sebagai contoh untuk menciptakan citranya sendiri, itu pasti akan memberi kesan kepada orang lain bahwa dia adalah Ding Lingdang berukuran kecil. Tujuan kita adalah hidup damai dengan manusia. Makhluk hidup, untuk mengekspresikan kebaikan kita sejauh mungkin, untuk menunjukkan sisi kita yang tidak berbahaya. Namun, bagaimana mungkin Ding Lingdang yang berukuran kecil tidak berbahaya? Li Yao berpikir lama sekali, namun ia tidak dapat membayangkan seperti apa wujud Ding Lingdang yang tidak berbahaya. Meskipun dia adalah istrinya, dia tidak dapat melawan hati nuraninya dan mengatakan bahwa Ding Lingdang tampak sangat cocok menjadi utusan perdamaian. Ada hal penting lainnya. Saat ini, Federasi, Kekaisaran, dan Aliansi Suci sedang mengadakan pertemuan tiga arah. Ada banyak kontradiksi dan kecurigaan di antara ketiga pihak. Kita perlu
Menghancurkan rantai kecurigaan di antara kita semaksimal mungkin. Xiao Ming menjelaskan lebih lanjut, pikirkanlah, ayah. Jika Ding Lingdang adalah perwakilan federasi selama pertemuan, dan seorang gadis yang mirip Ding Lingdang adalah perwakilan aliansi suci, apa yang akan terjadi? Para wakil kekaisaran berpikir ketika jelas bahwa dia sangat dekat dengan para wakil federasi. Ya, federasi bekerja sama dengan aliansi suci untuk membatasi kekaisaran, tetapi itu tidak mungkin terlihat begitu jelas di permukaan. Kalau tidak, akan sulit bagi paman kaisar kita untuk menekan para penggarap abadi yang tidak puas di bawahnya, bukan? Baiklah, Liao harus mengakui, kalian semua sangat teliti dan masuk akal. Ding Lingdang besar dan Ding Lingdang kecil yang duduk bersama memang cukup canggung. Oleh karena itu, Bibi Wei Qingqing adalah pilihan terbaik. Xiao Ming berkata, pertama, dia adalah wanita terpenting di bagian terdalam jiwa ayahmu. Tidak, dia adalah orang yang paling penting. Kedua, dia sama sekali tidak terlihat agresif atau agresif. Sebaliknya, ada tekad dalam kelemahannya. Dia seperti bunga yang murni dan polos yang paling mudah untuk memenangkan hati orang lain dan meredakan kewaspadaan mereka. Ketiga, jika dia muncul dalam penampilan seperti itu, orang-orang kekaisaran tidak akan terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu. Lihat, kami sudah mempertimbangkan semuanya. Sama sekali tidak ada masalah, ayah. Hehe, kamu sudah mempertimbangkan semuanya. Liao berkata dengan sedih, jadi, kamu sudah bertemu Ding Lingdang. Tentu saja, ini pertemuan tiga pihak. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Tenang saja, ayah, kami baik-baik saja. Xiao Ming berkata, meskipun dia hanya ibu kami dalam nama, dan penampilannya di medan perang hampir bisa disebut agresif, kami telah menemukan bahwa dia adalah wanita yang baik, visioner, dan futuristik setelah kami sampai di sana. Saling mengenal. Selain rasa ingin tahunya tentang bentuk kehidupan kita, kami tidak merasa bahwa dia bias atau diskriminatif terhadap kami sama sekali. Jelas bahwa, selama itu bermanfaat bagi peradaban umat manusia, dia akan berusaha. Yang terbaik adalah mengatasi pola pikirnya yang melekat dan memasuki level dan wilayah yang sama sekali baru. Tidak heran dia bisa menjadi istri ayah kita dan ketua parlemen. Benar sekali, orang luar sering kali hanya melihat kekuatan tempurnya yang sangat tirani. Mereka berpikir bahwa semua kultivasinya ada di kedua tinjunya. Jika memang begitu, maka mustahil baginya untuk menjadi pemimpin. Front Patriot, di masa lalu. Dia memang baik hati dan toleran. Dia pandai mendengarkan penjelasan orang lain. Dia sama sekali tidak akan marah secara acak. Selain itu, dia memuja suaminya. Liao berhenti sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, apakah dia mengatakan sesuatu saat melihat Wen-Wen? Saya kira tidak demikian. Xiao Ming berpikir sejenak dengan hati-hati dan berkata, oh, benar juga. Ketika dia melihat gambar virtual Wen-Wen untuk pertama kalinya, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia menatap Wen-Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, dia benar-benar miripku. Lalu apa? Mata Liao melotot, dan suaranya bergetar. Lalu apa? Lalu tidak ada apa-apa. Lalu kami mulai bekerja. Kata Xiao Ming. Tidak, dia hanya mengatakan kata, nyata. Jadi dia menemukan bahwa Wen-Wen benar-benar mirip Wei Qingqing. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya tersenyum. Bagaimana dia tersenyum? Jelaskan padaku. Tunjukkan padaku. Liao menggaruk kepalanya karena cemas. Senyum yang sangat biasa. Senyum yang damai. Senyum yang samar. Bagaimana lagi aku bisa menggambarkannya? Tidak, ayah. Apakah ada masalah? Mengapa aku merasa bahwa struktur jiwamu sangat tidak stabil? Apakah karena data klan Fuxi? Petik 2 titik. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja kamu tidak menjelaskannya kepada Ding Lingdang saat itu. Mengapa Wen-Wen menggunakan Wei Qingqing sebagai template untuk menciptakan citra virtualnya sendiri? Mengapa kamu menjelaskan yang pertama? Pertimbangan kedua, dan ketiga jelas padanya. Liao bertanya dengan enggan. Tidak, dia tidak bertanya. Selain hal, nyata, di awal, kami belum membicarakannya. Lagi pula, kami punya banyak urusan nasional untuk dibahas. Kami tidak punya waktu untuk membicarakan hal-hal sepele seperti itu. Xiao Ming berkata, setelah pertemuan tiga pihak, dia secara khusus bertanya kepada ayahku kapan dia akan bangun. Dia juga bertanya apakah dia bisa memindahkan kamar hibernasi ayahku ke kapal induk pasukan ekspedisi federasi. Dia juga bertanya perawatan seperti apa yang bisa diberikan federasi. Dengan cara ini, begitu jiwa ayahku kembali ke tubuhnya, dia akan bisa bangun tepat di depan matanya. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar tidak sabar untuk bertemu ayahku. Dia punya banyak hal untuk dibicarakan dengan ayahku. Itu akan memakan waktu 3 hari 3 malam. Bab 2960 bangun, Liao. 3 hari 3 malam. Kaki Liao sudah gemetar. Ayah, apa yang terjadi padamu? Bukankah ayah baik-baik saja tadi? Xiao Ming bertanya. Aku baik-baik saja. Aku bisa bertahan. Liao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Baiklah, bagaimana dengan kalian semua? Ada reaksi. Ruang virtual masih dalam tahap rekonstruksi dan bisa runtuh kapan saja. Karena itu, tidak cocok untuk jiwa manusia biasa. Namun, banyak orang telah meninggalkan pesan untuk Anda melalui saya. Di telapak tangan Xiao Ming yang terbuka, muncul sekitar 10 bola cemerlang lainnya. Liao mengulurkan jarinya dan menyentuh bola. Citra Li Jialing muncul pada bola pertama. Namun, dibandingkan dengan Li Jialing dalam ingatan Liao, kaisar kecil itu bahkan lebih menakutkan ketika dia dikelilingi asap. Kakak Yao, hanya di hadapan Liao,
Li Jialing dapat sepenuhnya melepaskan martabatnya sebagai seorang raja dan melanjutkan identitasnya sebagai seorang adik. Dia berseri-seri dengan gembira dan berkata, meskipun aku tidak pernah menyerah pada saat yang paling sulit. Dan percaya bahwa kau pasti akan jatuh dari langit, aku tidak pernah menyangka kau akan muncul dengan cara seperti itu dan menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pertama kali kita bertemu baru beberapa tahun yang lalu, tetapi rasanya sudah lama sekali. Saat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa perubahan yang begitu dahsyat dan tidak dapat dipercaya akan terjadi di masa depan kekaisaran. Namun, meskipun seluruh alam semesta berubah, beberapa hal tidak akan pernah berubah. Aku masih ingat bagaimana kau menyerang pasukan boneka yang sangat banyak itu tanpa ragu-ragu di pabrik besi di bawah Empyrean. Terminus, kamu bilang mimpi terbesarmu adalah menjadi kupu-kupu yang bisa menimbulkan badai. Aku sudah lama mengingat kata-katamu. Jadi, tenang saja, Saudara Yao. Misimu sebagai kupu-kupu telah tercapai. Aku pasti akan menjadi badai yang merevolusi kekaisaran dan menyapu alam semesta. Dengan keberanian, kebijaksanaan, dan tekad saya, akan membawa masa depan yang lebih cerah bagi peradaban umat manusia. Tubuh Li Jialing membeku saat dia melambaikan tinjunya. Anak ini, apa maksudnya dengan, misiku telah selesai? Rasanya seperti aku akan pensiun. Li Yao bergumam sendiri, namun bibirnya membentuk senyum saat membuka pesan kedua. Wajah jelek Bos Bai tiba-tiba muncul di depannya. Li Yao, kamu sungguh hebat. Kami berpikir bahwa kami akan memusnahkan armada utama terakhir dari 4 keluarga elektor di sektor Tripod Giok, menyergap markas musuh di sektor Naga Kuning, dan melompat kembali ke ibu kota kekaisaran dengan banyak pesawat antariksa yang tepat. Kami pikir kami akan menjadi kontributor terbesar bagi perang. Tidak menyangka bahwa aku akan dicegat olehmu di saat-saat terakhir. Hahaha, sungguh menyebalkan. Pikirkanlah, 100 tahun yang lalu, ketika kau dan aku bertemu pertama kali di Spiderden, kau masih belum dikenal. Hanya dalam 100 tahun, kau sudah tak terkalahkan. Bahkan Wu Yingqi dan yang disebut Fuxi, tidak ada apa-apanya. Bahkan aku, penguasa bajak laut ganda, tidak sebanding denganmu. Namun, ini bagus. Hanya ahli sejati seperti dirimu yang memenuhi syarat untuk menjelajahi ruang berdimensi tinggi bersamaku, bukan? Oleh karena itu, mengapa engkau masih tidur? Bangunlah dan pergilah ke kedalaman alam semesta bersamaku. Perjalanan yang telah kita lalui masih panjang, tetapi itu baru sepersejuta dari perjalanan yang akan kita mulai. Bangunlah, bangunlah. Bangun, Bos Bai mengulurkan tinjunya dari gambar, seolah ingin menusuk hidung Li Yao dan membangunkannya. Li Yao terkekeh. Ia mengusap hidungnya dan membuka pesan ketiga. Itu Jin Xinyu. Guru, apakah Anda masih tidur? Jin Xinyu tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Meskipun aku tahu bahwa kamu akan membuat prestasi luar biasa setiap kali kamu keluar, dan aku telah mengatur mesin propaganda federasi untuk mempromosikan dan membanggakan. Mengenai prestasi gurumu, kontribusimu kali ini memang luar biasa. Bukan hanya leluhur pendiri imperium manusia sejati yang telah dibunuh olehmu, bahkan makhluk super buatan. Kecerdasan dari ratusan ribu tahun yang lalu juga telah dibantai. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus mempublikasikan pencapaianmu yang luar biasa ke seluruh bangsa. Tidak peduli bagaimana aku mempublikasikannya, itu akan tampak palsu. Guru, mengapa Anda tidak bangun dan mengajar murid-murid Anda secara langsung? Bagaimana menurut Anda? Jin Xinyu berkedip dan menghilang. Long Yangjun menjadi berikutnya. Hah, apa aku juga harus meninggalkan pesan? Tidak perlu. Aku tidak begitu mengenal iblis Tuali. Kita hanya berteman. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kan? Dalam gambar itu, Long Yangjun menguap dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan senyum misterius di wajahnya, dia mencondongkan tubuh ke dekat kamera dan berkata, benar. Li Yao, istrimu tiba-tiba datang kepadaku tempo hari dan mengamatiku dari atas ke bawah untuk waktu yang lama. Dia tampak sangat memperhatikan penampilanku, yang membuatku merinding. Namun pada akhirnya, dia mengerutkan kening dan pergi dengan kesal. Tahukah kamu apa artinya itu? Singkatnya, intuisi saya mengatakan bahwa badai sedang terjadi. Anda sendirian sekarang. Li Yao menelan ludah. Sisa pesannya semuanya adalah Peng Hai, Raja Semut Api, Wu Mayan, Yan Liren, Han Te, Liu Li, keluarganya, murid-muridnya, dan teman-temannya. Meski jiwanya terpisah dari tubuhnya dan dia koma, semua orang secara mengejutkan tetap optimis. Mungkin, pengalaman masa lalunya telah meyakinkan semua orang bahwa dia pasti mampu menciptakan keajaiban yang lebih besar kali ini. Pada akhirnya, yang tertinggal hanya bola kecil yang dipenuhi api merah. Apakah ini milik Ding Lingdang? Li Yao bertanya dengan perasaan agak bersalah. Xiao Ming menganggukkan kepalanya. Apa yang dia katakan? Li Yao bertanya lagi. Saya tidak tahu. Ini semua pesan untuk ayah. Segelnya masih utuh. Saya belum pernah melihatnya. Xiao Ming menjawab dengan jujur. Li Yao mengambil keputusan dan menusuk bola itu. Dalam efek suara dan kilat naga merah yang menari, Ding Lingdang muncul dari lautan api yang bergelora dengan senyuman yang cemerlang. Sayang, kamu tidur terlalu lama. Sudah waktunya bangun. Ding Lingdang berkata sambil tersenyum, meskipun banyak orang mengatakan bahwa kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya, jika tidak belum pernah terjadi sebelumnya, saat ini dan tidak ada catatan tentang jiwamu yang terpisah dari tubuhmu. Dari daging dan darah terlalu lama dan mustahil bagi jiwamu untuk kembali ke tubuh asalmu, bahkan harapan kebangkitan jiwamu sangat tipis. Tapi aku sama sekali tidak khawatir dengan masalah kecil seperti itu, karena ini adalah kamu, suamiku Ding Lingdang.
Bagaimana kamu bisa dikalahkan oleh masalah sekecil itu? Karena itu, jangan buang-buang waktumu. Aku akan sangat sibuk bulan depan. Aku harus berurusan dengan aliansi federasi, imperium, dan aliansi santuari, reorganisasi. Pasukan ekspedisi, hubungan antara garis depan dan belakang, dan serangan terhadap wilayah 4 keluarga. Terlalu banyak masalah yang harus saya tangani. Sebaiknya kau bangun sendiri bulan depan. Kalau tidak, aku akan merangkak ke tempat ini, ruang virtual, dan membangunkanmu secara langsung. Pesan Ding Lingdang berakhir di sana. Sampai saat terakhir, senyumnya tetap sempurna dan damai. Namun wajah Li Yao semakin lama semakin gelap. Ayah, apa yang terjadi padamu? Xiao Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah itu pujian? Kau tidak mengerti. Kau sama sekali tidak mengerti. Jika dia berkata, Li Yao, cepat bangun, semuanya akan kembali damai. Li Yao memejamkan mata dan bergumam, tapi tiba-tiba, dia begitu lembut dan lembut. Di akhir setiap kalimat, dia hanya berkata, oh, atau, oh. Ini, bagaimanapun, kamu masih muda. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti kesulitan kami para lelaki yang sudah menikah. Lupakan saja. Jangan bicarakan itu. Mari kita bicarakan jiwaku. Aku merasa jiwaku belum pulih sepenuhnya. Atau lebih tepatnya, masih banyak area tertutup yang menunggu untuk aku gali. Apakah ini fragmen data Fuxis? Juga, apa arti dari aliran data yang terhubung denganku dari banyak dunia virtual? Aku merasakan kehangatan membanjiri tubuhku di sepanjang aliran data. Jiwaku tumbuh lebih besar dan lebih besar dengan setiap pasang. Rasanya begitu. Bagus. Ya, ini adalah perawatan atau metode pelatihan baru yang kami temukan dari potongan data Fuxis dan dilatih dengan kemampuan komputasi dan perubahan di dunia virtual. Xiao Ming berkata, ngomong-ngomong, aku punya 4 sahabat istimewa yang ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadamu melalui aku. Mereka adalah Chu Zixiao, Yun Haixin, Yuan Kou, dan Guan Qixing. Chu Zixiao, pasukan yaksa. Mata Li Yao langsung melotot. Mereka masih hidup. Ngomong-ngomong, keempat anggota pasukan yaksa adalah kunci penyusupan Li Yao ke otak utama klan Fuxi. Awalnya, mereka diserbu oleh Lu Qingchen sebagai platform untuk merusak klan Fuxi. Kemudian, digunakan oleh Fuxi untuk merekonstruksi jiwa Lu Qingchen. Li Yao mengira jiwa mereka akan tercerai-berai setelah siksaan itu. Dia tidak tahu bahwa mereka begitu ulet. Kekuatan Raja Tinju pasti telah memicu ketidakcocokan jauh di dalam jiwa Lu Qingchen dan membuatnya memuntahkan pecahan jiwa dari keempat anggota pasukan yaksa serta data luar biasa dari Fuxis. Namun, dapatkah mereka mempertahankan keutuhan jiwa mereka dan kembali ke tubuh asli mereka setelah semua penderitaan? Dalam arti tertentu, mereka masih hidup, tetapi dalam situasi yang sama dengan ayah saya. Jiwa mereka telah terlalu tersiksa, dan mereka telah meninggalkan tubuh mereka terlalu lama. Sulit bagi mereka untuk kembali ke asal mereka. Tubuh, Xiao Ming menjelaskan, jiwa mereka jauh lebih lemah daripada ayah. Mereka tidak bisa kembali setelah hanya beberapa hari tanpa tubuh mereka. Dalam kata-kata penggarap kuno, mereka adalah hantu liar, dan hanya bisa hidup di dunia virtual. Ruang yang terbuat dari ribuan prosesor kristal super. Namun, ini juga bagus. Mereka telah memulai jalan hidup yang baru. Saat ini, mereka adalah pembuat mimpi dari banyak dunia virtual. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan dan memelihara dunia virtual bersama-sama dengan saya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.